dia bisa mengalahkan orang ini, dia pasti akan membungkamnya, dan bahkan jika dia tidak bisa, dia jelas akan tahu siapa yang mendekat. Yun Ce menyembunyikan tubuhnya lagi, mengeluarkan sound transmission jade dan mengirim transmisi suara ke Yun Qinghong. Sayangnya, tebakanku benar. Formasi mendalam untuk Golden Crow Lightning Flame Valley telah dibuka. Huiran dari Duke Huai Palace menjaga pintu masuk. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, Yun Ce menyimpan sound transmission jade. Dia percaya bahwa ketika Yun Qinghong mendengar ini, dia pasti akan segera bergegas. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jasmine. Yun Ce berpikir sejenak dan berkata, aku akan menjaga di sini untuk saat ini. Bahkan jika saya mengabaikan Duke Ming dan Duke Huai, saya juga tidak bisa mengalahkan Huiran. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengamati dan menunggu ayah dan kakek tiba. Petik 2. Namun, apa yang kakek katakan sebelumnya adalah benar. The Little Demon Empress pasti tidak akan mengecewakan penjaganya dengan mudah. Setelah meninggalkan istana, dia pasti bergegas menuju tanah leluhur Golden Crow yang berada di kedalaman lembah api Golden Crow Lightning. Bahkan jika orang-orang dari istana Duke Huai bereaksi segera, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejarnya. Di dalam tanah leluhur Golden Crow, permaisuri setan kecil tidak akan menghadapi bahaya. Ketika garis keturunannya dibangunkan, bahkan jika Duke Ming secara pribadi menyerang, tidak mungkin untuk membunuhnya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, alis Yun Ce tidak santai tetapi rajutan bahkan lebih erat. Oh, apakah itu? Jasmine mendengus, setelah mengatakan semua ini, Anda tidak menemukan kesalahan. Seberapa pintar Duke Huai dan Duke Ming yang selalu berada di belakang layar? Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkan sesuatu yang kakekmu pikirkan? Mereka dapat memprediksi pergerakan Little Demon Empress dan mengejarnya ke tempat ini, jadi bukankah itu jelas bahwa, seperti yang kamu takutkan, mereka sudah belajar banyak rahasia tentang klan Kaisar Iblis. Apa yang mereka tahu pasti akan lebih dari apa yang diketahui kakekmu. Jika itu seperti yang Anda katakan, mengapa mereka mengejar ke tempat ini dengan sepenuhnya tahu bahwa itu akan membuang-buang energi? Dan bahkan meninggalkan satu orang untuk berjaga-jaga di pintu masuk. Kata-kata Jasmine juga apa yang ditanyakan Yun Ce. Dia berhenti sejenak, mengubah nada suaranya, dan dia dengan dingin tertawa, mengenai garis keturunan burung gagak emas, aku hanya ingat sesuatu yang menarik. Petik 2. Sesuatu yang menarik. Apa? Yun Ce tertegun. Di dunia tempatku berada, ada pesawat astral bernama Flame God's Realm. Tempat itu didominasi oleh api dan orang-orang di sana semua berhasil keturunan dan kekuatan binatang buas api dari era primordial. Ada nyala api kilins, burung surgawi biru, zurong, rubah surgawi berekor 9, dongeng merah. Hampir semua warisan binatang buas jenis api dari era primordial terkonsentrasi di alam dewa api. Di atas mereka adalah 3 kekuatan api terkuat yang secara alami adalah ras Vermilion Bird, Phoenix, dan Golden Crow, yang memiliki kekuatan surgawi api tertinggi dan garis keturunan. Yun Ce. Aku pernah mengatakan sebelumnya, di antara 3 Supremes api, meskipun Golden Crow berada di peringkat terakhir, jika seseorang hanya menilai berdasarkan kekuatan api, Golden Crow akan menjadi yang terkuat. Namun, dalam Flame God Realm, kekuatan gabungan dari Golden Crows jauh lebih rendah daripada Vermilion Bird dan Phoenix, bahkan tidak setengah dari milik mereka. Apa kamu tahu kenapa? Petik 2. Mungkinkah api gagak emas terlalu kuat? Tidak hanya itu keras kepala, itu akan membahayakan tubuh seseorang. Yun Ce berpikir sebentar dan menjawab. Karena Jasmine pernah mengatakan kata-kata yang mirip dengannya. Selanjutnya, dalam Illusory Demon Realm, ahli waris paling murni dari Golden Crow, Kaisar Iblis, hanya memiliki umur yang sangat singkat. Setelah garis keturunan mereka terbangun, mereka hanya bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Selain itu, tidak ada Demon Empress yang berhasil hidup selama 1000 tahun. Huff, itu benar. Jasmine berkata, di dalam Flame God Realm, pria yang mengolah api Golden Crow biasanya memiliki rentang hidup yang setengah dari mereka yang mengolah Vermilion Bird dan Phoenix Flames. Betina yang mengolah nyala gagak emas memiliki separuh umur jantan yang melakukannya. Mereka bahkan sering menjadi sasaran nyala api yang membakar hati mereka. Petik 2. Ini karena Golden Crow Flame adalah nyala api yang tertinggi dan tidak memungkinkan keberadaan sedikit pun energi yin. Semakin murni garis keturunan gagak emas, semakin benar ini. Vitalitas wanita adalah bawaan yin. Jika seseorang memiliki garis keturunan Golden Crow dan menumbuhkan kekuatan Golden Crow, bukankah Golden Crow Flame akan membahayakan vitalitas mereka? Petik 2. Yun Ce melihat dengan penuh semangat, Jasmine, apa maksudmu? Dengan mengatakan semua ini. Jasmine tertawa dingin, yang saya maksudkan adalah bahwa jika itu adalah kasus untuk para wanita di alam Flame God, untuk permaisuri setan kecil yang memiliki tubuh biasa, hanya mewarisi garis keturunan Golden Crow akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bagi mereka, apa yang disebut kebangkitan garis darah berarti mendapatkan setetes darah murni dari jiwa Golden Crow. Dia hanya seorang wanita, jika dia mendapatkan setetes darah murni dari leluhur gagak emas, maka, tidak peduli seberapa keras dia berusaha melawan dan menahan, vitalitasnya akan terbakar dalam waktu 1 tahun. Jika dia masih perawan dan masih memiliki yin vitalnya, dia bahkan tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Apa? Kata-kata Jasmine menyebabkan Yun Ce menjadi sangat terkejut dan dia hampir berteriak keras. Jasmine kemudian melanjutkan, namun, jika jiwa emas gagak memiliki otak, itu tidak akan melakukan hal bodoh membuang-buang darah emas gagak yang berharga pada seorang wanita. Bahkan jika Little Demon Empress berhasil melihat jiwa Golden Crow, dia kemungkinan besar akan diusir. Petik 2. Yun Ce. Yun Ce sangat terkejut. Kata-kata Jasmine pasti tidak akan salah.
Tetapi jika ini semua benar, maka upaya permaisuri setan kecil untuk membangunkan garis keturunannya hanya akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika dia mencapai tanah leluhur Golden Crow, satu-satunya hasil adalah dia akan diusir oleh jiwa Golden Crow. Karena bahkan dia tidak akan percaya bahwa binatang surgawi yang memiliki kehendak sendiri, seperti jiwa dari Golden Crow, akan memilih untuk membuang garis keturunannya pada penerus yang akan cepat binasa setelah menerimanya. Kemudian, tidak dapat membangkitkan garis keturunannya, dia akan segera bertemu dengan Duke Huai yang masuk setelahnya. Yun Ce langsung berdiri dan tidak sedikit pun menyembunyikan aksinya. Bahkan auranya yang dalam dirilis tanpa menahan diri. Dia langsung menyapu badai dan bergegas langsung ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Siapa yang pergi ke sana? Tindakan Yun Ce tidak diragukan lagi menarik perhatian Huiran yang berdiri dengan intens, melepaskan aura cemas yang memadatkan udara dalam radius 30 meter. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Jasmine dengan tidak senang. Jelas, saya harus bergegas. Kata Yun Ce sambil menggertakkan giginya, jika semua ini nyata. Permaisuri setan kecil akan berada dalam bahaya besar. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu ayah dan kakek. Tidak peduli apa, permaisuri setan kecil tidak bisa binasa. Kalau tidak, keluarga Yun akan hancur. Dengan kekuatanmu sekarang, apa gunanya bahkan jika kamu terburu-buru? Mengenai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh permaisuri setan kecil, saya khawatir Anda tidak akan bisa menghentikan mereka bahkan untuk waktu yang singkat. Petik 2. Petik 2. Jika aku bisa menemukannya dan dia belum mati, maka aku akan punya rencana. Honger, keluar. Yun Ce melolong sebagai sinar merah melintas di tangannya dan Heaven Smithing Sword muncul di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang itu langsung menghantam Huiran. Bab 592 Duke Ming muncul. Ledakan. Suara keras tiba-tiba meledak dalam kesunyian malam yang mematikan. Aliran udara yang keras yang lebih ganas daripada badai menyapu sekeliling, dan Phoenix Flames yang terbakar melesat ke langit. Api menyebar dan dengan jelas menyinari wajah kedua orang. Ini, kamu. Meskipun Huiran segera pulih dan berdiri dengan kuat setelah dia dikirim terbang dengan ayunan pedang Yun Ce, lengannya masih mati rasa dan otot-ototnya menjerit kesakitan tanpa terkendali. Melihat bahwa orang yang tiba-tiba muncul adalah Yun Ce, dia segera menyapu dirinya dengan tatapan aneh sebelum dengan cepat mencari di belakang Yun Ce. Heh, jangan khawatir, hanya ada aku, kata Yun Ce santai, mengangkat Heaven Smithing Sword. Ketika dia menyerang Huiran barusan, dia juga menderita kekalahan karena kekuatan Huiran. Meskipun dia tampaknya telah mendapatkan keuntungan, Huiran telah memblokir pukulannya hanya dengan satu tangan. Kekuatan yang mendalam dari seseorang di tingkat ke-8 Tyrant mendalam realm, bersama dengan seni mendalam yang kuat dan fisik yang mengejutkan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Kata-kata Yun Ce menyebabkan Huiran terkejut sesaat, apa yang kamu lakukan di sini? Mengubah nada suaranya, dia berteriak, kamu sedang mencari maut. Menelusuri kematian. Hahaha. Yun Ce tertawa dengan jijik, apakah beberapa sampah yang dipukuli oleh saya dalam 3 gerakan layak mengatakan 2 kata di depan saya? Huiran adalah seseorang yang sangat arogan, dan memandang semua orang dengan jijik. Dan untuk orang seperti itu, dia juga mudah marah. Diharapkan, hanya satu kalimat pengabaian menyebabkan aura di sekitar Huiran meningkat pesat. Mata merahnya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah setan yang datang dari neraka, saat dia berkata dengan marah, Yun Ce, Duke ini secara pribadi akan mengubahmu menjadi daging cincang. Petik 2. Setelah upacara berakhir, Duke Huai secara pribadi mengatakan bahwa tidak peduli seberapa besar dia ingin Yun Ce mati, dia tidak bisa menyentuh Yun Ce. Namun, Yun Ce muncul di tempat di mana tidak ada yang diizinkan datang pada malam ini dan bahkan menghinanya. Tidak peduli apa, dia akan menyiksanya sampai mati malam ini. Yun Ce mengibaskan jarinya dengan jijik, tes. Anda benar-benar tidak berguna, Anda disebut Pangeran Istana Duke. Ayah dan kakek Anda ingin Anda berjaga-jaga agar tidak terjadi kecelakaan. Jika Anda benar-benar menyerang, tidakkah Anda takut bahwa keributan akan menyebar ke alam iblis-iblis? Pada saat itu, ketika semua orang berkumpul untuk mencari tahu apa yang terjadi, rencana untuk membunuh Ratu Iblis kecil mungkin berakhir dengan kegagalan. Ketika Huiran yang marah yang akan menyerang telah mendengar apa yang dikatakan Yun Ce, murid-muridnya menyusut karena terkejut. Dia terkejut bahwa Yun Ce mengetahui rencana istana Duke mereka dan bahkan lebih terkejut lagi bahwa dia menyebut kata kakek. Petik 2. Kakeknya, Duke Ming, adalah kartu truf terbesar mereka di istana Duke dan dirahasiakan selama 100 tahun terakhir. Ini adalah rahasia yang tak seorang pun berhasil menembusnya. Malam ini, Yun Ce di depannya, telah memecahkannya dalam sekali jalan. Jangan pedulikan Huiran, jika Duke Huai mendengar kata-kata ini, dia akan sangat terkejut juga. Kata-kata awal Yun Ce dimaksudkan untuk menyebabkan Huiran menjadi marah, dan kata-kata terakhirnya adalah untuk mengujinya saat dia masih marah. Dari perubahan ekspresi dan mata Huiran, Yun Ce juga kaget. Karena dari reaksi Huiran, terbukti bahwa tebakan menakutkan, Duke Ming, yang terlibat telah menjadi kenyataan. Jika Duke Ming terlibat, maka nasib Little Demon Empress adalah kematian mutlak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Huiran, sekarang berdiri di depannya, mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang melesat ke langit, kamu tahu terlalu banyak. Kamu harus mati. Ledakan. Batu-batu di sekitar Huiran hancur dan tanahnya retak. Setelah penyalaan api hitam merah tua di tubuhnya, rantai tebal dan gelap muncul di tangannya, dan di ujung rantai ada 2 palu bulat besar yang dipenuhi paku. Palu meteor, dan itu palu meteor kembar. Palu meteor adalah senjata yang sangat mematikan yang sangat sulit untuk ditangani. Namun,
dengan fisik dan kekuatan Huiran, palu meteor adalah tangannya pasti akan sangat kuat. Hati-hati, palu meteor kembar ini. Setiap palu beratnya setidaknya 50.000 kilogram. Jasmine memperingatkan. Setiap palu tidak kurang dari 50.000 kilogram, dan menjumlahkan keduanya, beratnya hampir sama dengan Heaven's Meeting Sword di tangannya. Jangan khawatir, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya sekarang. Yun Ce bergumam, dan tepat ketika dia selesai berbicara dengan Jasmine, Huiran mengayunkan lengannya dan palu meteor yang membawa api hitam pekat terbang dengan keras. Pada Yun Ce, kemanapun pergi, udaranya terdistorsi dengan keras dan tanah di bawahnya tenggelam dengan marah. Batu-batu besar sekitar ratusan kilogram semuanya lenyap seperti gelembung yang muncul. Bahkan dengan fisik Yun Ce, jika dia dipukul oleh palu, itu tidak akan mudah ditanggung. Tatapan Yun Ce fokus saat ia mundur. Namun, dia tidak menghindari atau menghindar, dan malah mengayunkan pedangnya ke palu meteor. BOOM. Dengan suara keras, Yun Ce mundur dengan panik. Lengannya yang memegang Heaven's Meeting Sword terasa mati rasa, namun sudut mulutnya menunjukkan senyum puas. Huiran, yang memegang palu meteor yang menakutkan, dikirim terbang ke udara ketika bertabrakan dengan pedang. Permukaan palu meteor tampaknya telah dicap dengan lekukan. Apa? Huiran sangat terkejut. Palu meteornya telah ditempa dengan inti lava yang terbuat dari Flame Devil Heart Shattering Steel yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Sejak dia mulai menggunakannya, tidak ada yang di bawah realem mendalam realem berani menghadapinya langsung. Ayunan ini terbuat dari amarah, dan dia telah menggunakan hampir 80% dari kekuatannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan melihat gambar lengan Yun Ce hancur, namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika palu meteornya bertabrakan dengan pedang besar Yun Ce, dia akan menjadi orang yang dikirim terbang. Selain terkejut, Huiran sangat marah. Di depan matanya, pedang berat Yun Ce sudah tiba langsung, membawa api Phoenix menyala. Dia menatap lebar dan melolong. Valen Flame miliknya melonjak dalam sekejap dan palu meteor kembar berayun serempak, yang membuat mereka tampak seperti dua iblis api yang datang dari neraka saat mereka menghancurkan ke depan. Pergi dan mati. Ledakan. Dengan suara keras, semua awan gelap di langit berserakan, dan dalam radius 3 km, bumi benar-benar terbalik. Api hitam pekat memenuhi seluruh langit dan seluruh adegan tampak seolah kiamat telah tiba. Di bawah kekuatan bencana seperti itu, pedang besar yang telah merasuki Phoenix Flame hancur menjadi banyak fragmen kecil tepat di depan mata Huiran dan menghilang dari pandangan. Sosok Yun Ce menghilang dengan itu. Mengambil tempat Huiran berdiri sebagai pusat, sebuah lubang besar dan dalam yang membentang lebih dari 3 km muncul. Di udara, ada batu-batu terbakar yang dihancurkan. Meraih palu meteornya, Huiran memiliki ekspresi yang sangat sedih, dan setelah 5 napas waktu, dia akhirnya bereaksi. Apa yang telah dia hancurkan barusan jelas hanya pegangan mendalam Yun Ce. Dan Yun Ce telah menggunakan kesempatan itu dan menyelinap ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Dia berbalik dan melihat ke arah pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley tetapi tidak mengejar. Wajahnya menunjukkan senyum dingin ketika dia tertawa. Bodoh. Dengan kecepatanmu, jika kamu ingin lari, adipati ini mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Namun, Anda sendiri yang memilih untuk menghukum mati. Kalau begitu, kamu akan menjadi teman Ratu Iblis kecil dalam kematian. Golden Crow Lightning Flame Valley, wilayah inti. Putri Kai, sudah 150 tahun, bagaimana kabarmu? Oh tidak, kurasa aku harus memanggilmu sebagai permaisuri setan kecil. Petik 2. Pria itu bertubuh sedang, tampak anggun dan tampan, dan wajahnya agak pucat. Secara keseluruhan, dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah, namun dia memancarkan tekanan yang sangat menakutkan dari seluruh tubuhnya. Dunia Golden Crow Lightning Flame Valley diselimuti oleh api yang meledak dan gemuruh konstan guntur. Di setiap sudut, badai elemen bencana hadir. Namun, di sekelilingnya, tempat itu sunyi sepi dan tidak ada tanda-tanda adanya api atau kilat. Tampaknya tidak ada jejak aliran udara. Rambut dan lengan bajunya masih persis seperti lingkungannya, di mana auranya yang menakutkan sepertinya telah mengembun udara di sekitarnya. Dia mengenakan jubah merah dan terlihat baru berusia sekitar 30 tahun. Berdiri di depan Duke Huai, dia tampak lebih muda dari Duke Huai. Selanjutnya, Duke Huai yang biasanya memperlakukan semua orang dengan acuh tak acuh dan ditakuti oleh banyak orang tidak hanya berdiri tegak di belakangnya, tetapi ia juga memiliki sikap hormat. The Little Demon Empress menatap orang ini dengan ama, ketika ekspresinya dan tatapannya berubah, mengungkapkan keterkejutan dan kengerian di hatinya. Di dalam tanah leluhur Golden Crow, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan dan diusir oleh jiwa Golden Crow. Tanpa banyak keraguan, dia dengan cepat kembali karena dia bisa menebak apa yang akan dilakukan Duke Huai jika dia meramalkan tindakannya, dan pada saat yang sama, dia memiliki perasaan buruk. Hanya ada pintu masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley dan tidak ada keluar. Satu-satunya cara untuk keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley adalah menunggu seseorang dikeluarkan secara paksa sehari kemudian ketika segel itu diaktifkan kembali. Namun, karena segel Kaisar Setan memiliki cara untuk memungkinkan dia masuk dengan paksa, itu juga harus memiliki cara baginya untuk pergi juga. Tapi, dia harus kembali ke tempat dia masuk dari dulu. Ketika dia terbang kembali ke daerah inti dari Golden Crow Lightning Flame Valley, dia melihat Duke Huai. Mengenai penampilan Duke Huai, dia sudah siap dan tidak terkejut. Namun, dia tidak pernah mengharapkan orang yang menemani Duke Huai. Dia adalah orang yang telah menghilang selama 150 tahun tanpa kata. Duke, Ming, dada The Little Demon Empress naik dengan intens.
Agar orang ini tiba-tiba muncul di sini hari ini bersama dengan Duke Huai, dia tidak akan secara naif percaya bahwa dia ada di sini untuk menyambutnya. Pada saat itu, dalam keterkejutannya, dia akhirnya mengerti fakta yang sebelumnya dia tidak berani percayai. Sudah 150 tahun, tetapi Yang Mulia masih terlihat sama, Duke Ming berbicara dengan senyum yang lembut dan lembut. Jika bukan karena aliran udara yang menakutkan, siapapun yang melihat senyum itu akan merasakan bahwa senyum itu seperti angin musim semi yang hangat, sayang sekali. Meskipun Yang Mulia memiliki garis keturunan Kaisar Iblis yang paling murni, bahkan jika Anda dengan paksa menyegel yin vital Anda dan mempertahankan tubuh Anda dalam kondisi seperti pemuda, perasaan garis keturunan yang menggerogoti tubuh Anda pasti tak tertahankan. Pasti sulit bagimu untuk menanggungnya selama ini. Meskipun Little Demon Emperor meninggal lebih awal, ada banyak pria di dalam realem Demon Iblis. Anda bisa menemukan salah satu dari mereka untuk melepaskan yin vital Anda dan hidup nyaman selama 100 tahun terakhir. Hahaha. Duke Ming dan Duke Huai keduanya tertawa histeris. Kata-kata penghinaan mereka telah menyebabkan harapan dalam permaisuri setan kecil hancur ketika dia terus menatap erat pada Duke Ming. Menatap orang ini yang ayahnya percayai dan hargai, orang ini yang dia sendiri sangat hormati. Dalam hatinya, amarahnya seperti gunung berapi yang meledak dengan gila-gilaan. Dia juga jelas tahu betapa menakutkan kekuatan mendalam Duke Ming sebenarnya. Lalu, dia adalah orang terkuat ketiga di seluruh realem iblis ilusi di belakang Kaisar Iblis dan Raja Iblis. Namun, sekarang baik Kaisar Iblis dan Raja Iblis telah meninggal, dia telah menjadi nomor satu yang tidak perlu dalam dunia iblis-iblis. Dalam 150 tahun, kekuatannya jelas telah meningkat pesat. Di bawah pengaruh energinya yang dalam, bahkan pada tingkat Little Demon Empress, tubuhnya beku dingin dan dadanya merasakan tekanan mencekik. Duke Ming, kamu telah menyembunyikan dengan sangat baik. Pandangan iblis permaisuri kecil itu seperti pedang es dingin dan api keemasan sudah menyala di tangannya yang memegang segel Kaisar Setan. Bab 593 Pertempuran Hidup dan Mati. Yun Ce menembak seperti panah ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley, dan tiba-tiba ruang di depannya benar-benar terdistorsi. Setelah kegelapan menghilang, apa yang muncul di depan matanya adalah dunia di mana api merah dan kilat ungu menimbulkan kekacauan total. Dunia luar benar-benar diselimuti oleh tirai malam yang hitam pekat, tetapi tidak ada sedikit pun kegelapan di sini. Dimanapun dia memandang, dia melihat gunung berapi yang mengamuk dan lava mendidih. Gunung-gunung berapi ini dikelompokkan sangat rapat, dan meskipun ketinggiannya sangat berbeda, masing-masing dari mereka terbakar dengan nyala merah terang. Ada beberapa setinggi 3000 meter, dan mereka tampak seperti setan api besar yang membakar langit. Bumi begitu panas sehingga berubah merah dan setiap butir pasir melepaskan suhu yang mengejutkan. Jika orang normal datang ke sini, mereka akan terbakar menjadi abu dalam rentang beberapa napas. Namun langit berwarna ungu pekat, saat awan badai melolong seperti dewa iblis yang geram, dan sesekali tanah disambar petir yang mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Sebuah sambaran petir yang tebalnya beberapa puluh meter meledak di depan Yun Ce saat itu langsung membelah gunung berapi menjadi dua. Batuan dan magma gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Adegan ini, yang akan menakuti siapapun yang menyaksikannya, malah sangat biasa di sini. Tingkat aktivitas elemen api dan kilat di tempat ini melebihi apa yang aku perkirakan. Tidak heran itu bisa menjadi tempat latihan level tertinggi dalam realem Demon. Jasmine berkata dengan suara lembut ketika dia mengamati getaran energi roh di sekitarnya. Dia menghela nafas lembut dan berkata dengan suara yang tampaknya menghina, namun tercengang, roh-roh api dan roh-roh kilat yang lahir di tempat ini sama sekali tidak buruk, paling tidak, mereka bukan kelas terendah. Petik 2. Yun Ce menyapu matanya melintasi dunia di depannya dan dia tidak membiarkan penjagaannya turun sama sekali, tetapi tidak ada indikasi bahwa Hui Ran berlari masuk di belakangnya. Dia berbalik, dan dengan takjub, apa yang dia lihat adalah dunia Crimson tanpa batas yang sama yang dia lihat di depannya. Tidak ada jejak jalan keluar, bahkan tidak ada yang mirip dengan formasi mendalam teleportasi. Apa yang terjadi? Kata Yun Ce saat alisnya berkerut, mungkinkah kita hanya bisa masuk dari pintu masuk, tetapi kita tidak bisa keluar dari tempat yang sama. Tempat ini sama dengan alam rahasia surga basin dan ark mendalam primordial. Ini adalah dunia kecil dan hukumnya tidak sama dengan dunia luar, tetapi tidak satu pun dari hukum ini saling mengganggu. Pintu masuk itu hanya formasi mendalam spasial yang dimaksudkan untuk mengirim Anda ke dunia ini. Sedangkan untuk keluar dari tempat ini, jika Anda tidak memiliki metode khusus, Anda hanya bisa menunggu medan energi dunia ini untuk mengeluarkan Anda dari tempat ini. Petik 2. Itu juga alasan orang Hui Ran tidak berpikir untuk mengejarmu di dalam. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Jasmine, Yun Ce tiba-tiba mengingat apa yang dikatakan Yun King Hong sebelumnya. Yang satu itu akan diusir dari Golden Crow Lightning Flame Valley 24 jam setelah memasukinya, kecuali ada yang mati di tempat ini. Kondisi ini memang persis sama dengan alam rahasia basin surga dan ark mendalam primordial. Alasan mengapa Hui Ran tidak mengikutinya ke dalam adalah karena dia takut meskipun mudah untuk masuk, dia tidak bisa keluar sesukanya. Yun Ce tidak melepaskan energi yang telah dia kumpulkan. Dia melonjak ke langit dan segera mendorong kecepatannya hingga batasnya ketika dia berlari dengan gila-gilaan ke arah barat di tengah-tengah sinar api dan kilat yang saling berjalin. Sejumlah besar api dan roh petir berkeliaran dan menari di depannya. Meskipun kebanyakan dari mereka hanya sebesar telapak tangannya, mereka melepaskan aura alam mendalam langit, dan beberapa bahkan memiliki aura alam mendalam kaisar. Kadang-kadang akan muncul semangat kelas tinggi yang benar-benar akan melepaskan aura realem mendalam Tyrant. Jika seseorang dapat menundukkan dan memurnikan api dan roh-roh petir ini, maka mereka dapat secara langsung diubah menjadi energi yang dalam.
Memperbaiki roh api mendalam kaisar tingkat rendah setara dengan hasil bertahun-tahun kultivasi pahit untuk praktisi realem kaisar realem yang normal. Agar roh-roh ini dilahirkan, beberapa kondisi yang sangat menuntut harus dipenuhi. Itu hanya di lingkungan di mana elemen sangat aktif dan murni apakah mereka memiliki kemungkinan muncul. Contoh lingkungan seperti itu adalah jantung gletser atau dasar danau lava, dan bahkan kemudian, kemungkinan munculnya roh sangat rendah. Dengan demikian, bahkan roh unsur kelas rendah bisa dijual untuk kekayaan astronomi. Tapi di Golden Crow Lightning Valley ini, mereka muncul berkelompok dan berkelompok. Tidak heran level kekuatan mereka yang tinggal di kota Imperial Setan begitu mengejutkan. Tidak mengherankan bahwa karena keluarga Yun telah dilarang masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley selama 100 tahun, kekuatannya telah melemah ke tingkat yang menakjubkan. Namun, Yun Ce mengabaikan semua hal ini dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, jadi dia bisa menghindari diserang oleh mereka. Menggunakan petir meraj ekstrim, sebelum kilat dan roh api ini bisa mendekat, dia sudah lama pergi. Dia harus segera menemukan permaisuri setan kecil. Sebelum itu terjadi, dia tidak boleh mati. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Yun Ce dengan cepat terbang lebih dari ratusan kilometer ketika dia tiba-tiba merasakan udara mulai bergetar. Getaran ini tidak terjadi sesekali, alih-alih itu terus berlanjut dan itu benar-benar tumbuh semakin ganas saat dia mendesak ke depan. Telinganya dibentak oleh ledakan yang tak henti-hentinya sementara awan-awan di atasnya bergerak dengan keras dan dengan cara yang gelisah. Ledakan. Suara itu datang dari lokasi yang sangat jauh, namun suara ledakan yang sangat berat mencapai ke sini. Yun Ce memusatkan pandangannya ke arah depan. Dan di lokasi yang jauh dari jarak tak tentu, awan asap merah kirmizi dan awan asap hitam pekat melayang ke langit. Asap memenuhi langit biru, dan di bawah asap itu ada dua gugusan cahaya api jauh yang tak terbayangkan jauh tetapi cemerlang yang melukai mata. Itu. Yun Ce dengan keras tanah giginya dan energi yang mendalam membengkak saat dia mendorong petir meraj ekstrim ke batasnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi meteor yang melesat melintasi cakrawala, dan dia sangat cepat sehingga dia bahkan nyaris tidak meninggalkan bayangan di belakang. Ledakan. Dua kelompok api bertabrakan di udara, namun itu membuat suara yang menakutkan, seolah-olah dua gunung bertabrakan dengan keras satu sama lain. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah gelap dan tanah dengan panik pecah dan diluncurkan ke langit sebelum dengan cepat dikurangi menjadi serpihan-serpihan debu. Dan bebatuan di sini jelas bukan bebatuan normal, itu adalah batu mendalam bermutu tinggi yang belum meleleh meski sudah ada di Golden Crow Lightning Flame Valley selama 10.000 tahun terakhir. Di langit, api merah kuning dan api merah hitam berjuang untuk melahap satu sama lain. Dalam kobaran api, dua sosok terlihat saling beradu seperti dua sambaran petir. Setiap tabrakan menyebabkan langit dan bumi melolong. Batu-batu di bawah terus pecah dan gunung-gunung berapi sepenuhnya dicabut oleh energi yang sangat mengerikan yang diberikan. Api dan magma memenuhi langit ketika kabut merah yang aneh memenuhi langit dan menjadi semakin tebal, sehingga seseorang bahkan tidak akan bisa melihat tangannya sendiri jika dia mengulurkannya di depannya. Di tanah, sebuah kawah besar yang lebarnya lebih dari 300 meter telah lama terbentuk. Dan permukaan kawahnya sangat ramping seperti cermin. Kekuatan semacam ini jauh lebih ganas daripada ledakan gunung berapi manapun. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati antara raja. Ledakan. Namun ledakan lain mengoyak udara. Api merah kuning yang menyilaukan tiba-tiba merobohkan api yang tampak seperti iblis merah tua iblis dan bergegas ke depan dengan eksplosif, langsung menelan salah satu sosok dan mengirimkan siluet karangan bunga api yang menabrak tanah. Untuk sesaat, bumi bergetar dan angin dan awan berhamburan sebagai pilar api yang tebalnya lebih dari 300 meter melesat ke langit, menempuh jarak ribuan meter. Di kejauhan, awan jamur besar telah naik ke langit dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Di bawah awan jamur, Little Demon Empress dengan tenang melayang di udara. Jubah abu-abunya dengan lembut bergoyang di udara ketika rambutnya yang panjang menjulur di belakangnya dan mata kristalnya yang gelap dan seram seperti yang dimiliki Dewa Kematian. Di depannya, Duke Huai telah terbang dari kawah yang dalam untuk bertemu sekali lagi. Meskipun ekspresinya tenang, dan senyum dingin yang samar masih menghiasi wajahnya, penampilannya sangat menyedihkan. Pakaian bersulamnya penuh dengan ribuan lubang dan setengah dari rambutnya benar-benar hangus. Seluruh tangan kirinya telah terbakar parah dan dua aliran darah mengalir ke sudut mulutnya. Di langit jauh di atas, Duke Ming berdiri diam, matanya sedikit terbuka, ekspresinya tenang dan puas. Seolah-olah dia hanya menikmati pemandangan yang indah. Duke Huai, jika itu hanya kamu sendiri, kamu masih tidak akan layak mengambil hidup permaisuri ini. Suara Little Demon Empress bahkan lebih dalam daripada gemuruh awan petir. Heh, begitukah? Duke Huai menyeka darah di sudut mulutnya dan dia bahkan terbang lebih tinggi dengan kecepatan genap. Ekspresinya tidak sedikit kesal ketika dia berkata, permaisuri setan kecil memang pantas reputasinya. Meskipun adipati ini tidak pernah percaya bahwa dia adalah lawanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan dapat menekanku sampai sejauh itu. Tahap akhir dari tingkat kelima dari Realm Sound Realm. Anda tidak lagi kalah dengan Yun King Hong dari 25 tahun yang lalu, itu benar-benar membawa air mata kegembiraan ke mata Duke ini. Petik 2. Heh, permaisuri setan kecil, kau adalah anggota terakhir dari garis Kaisar Iblis. Jika Anda mati seperti ini, itu akan sia-sia. Jadi sebelum Anda mati, mengapa Anda tidak membiarkan Duke ini bermain dengan Anda untuk sementara waktu? Semakin lama Anda menghibur saya, semakin lama Anda akan hidup. Hahaha. Garis keturunan Golden Crow Empress jauh lebih murni daripada Duke Huai, jadi Golden Crow yang dia lepaskan akan memiliki efek penekan yang hebat.
Oleh karena itu, meskipun kekuatan mereka yang dalam adalah sama, jika mereka pergi keluar, Duke Huai pasti tidak akan menjadi pertandingan permaisuri setan kecil. Tapi kualifikasi utama adalah bahwa permaisuri setan kecil harus keluar semua. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Duke Huai mengangkat tangannya dan memegang pedang panjang yang muncul entah dari mana. Api yang menyelimuti tubuh bilah pedang itu jelas bukan warna kuning dari kobaran api Golden Crow, sebaliknya nyala api memiliki warna darah tebal. Pedang darah setan. Api darah menyebar ke tubuh Duke Huai, menyebabkan auranya berfluktuasi dengan hebat, dan bahkan mengubah wajahnya menjadi sesuatu yang mengerikan dan menyeramkan. Dia dengan liar mengacungkan pedang setan darah dan setiap tebasan menghasilkan gelombang besar api hitam merah. Api hitam merah ini membeku bersama di udara, akhirnya membentuk setan api raksasa setinggi 300 meter. Duke Huai sama dengan Hui Ye, ia juga mengembangkan seni iblis api jatuh yang kuat. Jika Hui Ye bisa menggunakan iblis api, maka itu wajar bahwa Duke Huai bisa melakukannya juga. Dan iblis apinya jauh, lebih sering lebih kuat daripada iblis api dari Hui Ye. Duke Huai meraung, dan dengan lambaian tangannya, iblis api yang sangat besar mengeluarkan ratapan suram dan menyeramkan yang tampaknya datang dari kedalaman neraka ketika ia dengan keras melemparkan dirinya ke Little Empress. Hanya dengan melihat iblis api setinggi 300 meter itu akan menyebabkan seseorang menjadi takut tanpa tujuan. Tapi ekspresi Little Demon Empress sedingin dan setenang danau yang telah disegel dalam es, dan tidak ada riak tunggal muncul di wajahnya. Dia mengangkat lengannya dan lengan abu-abunya yang lebar menari-nari di udara, dan dalam sekejap semua api, lahar, dan batu-batu vulkanik dalam radius 3.000 km tampaknya mulai hidup dan menyatu bersama di depannya. Pada saat berikutnya, itu membeku menjadi pedang besar 300 meter, lebar 30 meter. Ketika semakin banyak api dan batu berkumpul bersama, itu tumbuh semakin besar, dan kekuatan yang agung dan menyala-nyala tampaknya benar-benar menyelimuti langit dan bumi. Duke Ming belum membuat satu langkah pun, alih-alih dia ingin Duke Huai yang tidak cocok bertukar pukulan dengan dia terlebih dahulu. Permaisuri setan kecil benar-benar bingung dengan ini. Tetapi pada jam selarut ini, dia akhirnya diperingatkan oleh kecerdasan Duke Ming yang menakutkan. Sebagai orang yang memiliki kecerdasan seperti itu, ia secara alami memahami dengan jelas makna ungkapan, penundaan yang lama menimbulkan banyak halangan. Dia datang untuk mengambil nyawanya, kesempatan yang hanya akan datang setiap bulan biru. Jadi hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah dia secara pribadi menyerang dengan semua kekuatannya, sehingga dia bisa membunuh bersamanya dalam waktu sesingkat. Dia seharusnya mengerti bahwa semakin lama dia menunda, semakin besar kemungkinan kejadian yang tidak terduga terjadi. Setelah kecelakaan terjadi, dia tidak hanya akan kehilangan kesempatan yang sangat langka ini, tetapi dia juga akan mengekspos dirinya sendiri dan menjadi defensif. Tapi Duke Ming masih melakukan apa yang orang akan sebut sebagai tindakan yang sangat bodoh. Dia menugasi Duke Huai dengan mengambil kehidupan permaisuri setan kecil, sementara dia hanya berdiri di sana menonton sembarangan, tanpa sedikit pun niat mengambil tindakan sendiri. Meskipun Little Demon Empress memiliki kecurigaannya, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Karena meskipun kekuatannya lebih besar dari Duke Huai, dia pasti tidak bisa santai. Sulit baginya untuk mencurahkan perhatiannya pada hal lain saat dia berhadapan dengan seorang Duke Huai yang akan habis-habisan. Ses. Segel api antara alis iblis-iblis kecil tiba-tiba berkelip dengan cahaya kuning keemasan, dan ketika dia mengangkat kedua tangannya, pedang api raksasa itu melesat ke depan saat menyewakan langit. Meskipun tampak seperti bergerak pada sebuah kecepatan lambat, itu langsung melangkah melintasi dimensi dan bosan ke tubuh iblis api raksasa yang bergerak cepat. Pedang itu menembus tubuh iblis api tanpa sedikit pun perlawanan saat itu membuat dewa iblis api jatuh raksasa melayang tinggi dan mendorongnya ke langit. Ledakan. Pedang besar yang menyala-nyala yang menembus Valen Flame Devil meledak dan menghasilkan badai energi yang sangat mengerikan yang turun dengan ledakan besar. Bunyi ledakan itu begitu besar sehingga terdengar seolah-olah sebuah bintang meledak di udara. Raungan iblis api jatuh yang berjuang bergema di langit, tetapi dalam rentang napas pendek, iblis jatuh api telah hancur berkeping-keping dan dengan cepat berkurang menjadi sejumlah kecil serpihan api yang memenuhi atmosfer. Awan petir di langit telah menghilang. Atau, lebih akurat untuk mengatakan bahwa, orang tidak bisa lagi melihat langit karena benar-benar penuh dengan mengamuk Golden Crow Flames. Ketakutan akhirnya muncul di wajah Duke Huai saat dia mundur secepat mungkin yang bisa dia kumpulkan. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah pertandingan permaisuri setan kecil, dia juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Pada saat ini, Duke Ming, yang berdiri diam menonton acara itu, mengungkapkan senyum dingin yang menyeramkan saat matanya melotot. Sebelum ada yang bisa mengamati gerakannya, angin kencang bertiup dan seluruh orangnya tampaknya lenyap dari tempat aslinya. Sebuah bayangan yang bergerak begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat menangkap muncul di belakang punggung Little Demon Empress. Meskipun permaisuri iblis kecil telah dengan mudah menghancurkan iblis api Duke Huai, dia telah melakukan semuanya untuk serangan itu, tidak menahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan mendalam Duke Ming lebih unggul dari miliknya dengan setengah wilayah, jadi hanya ketika Duke Ming berada dalam jarak 30 meter darinya dia mendeteksi kehadirannya. Tetapi pada saat itu sudah terlalu terlambat. Bang! Suara pecah yang sangat menusuk telinga merobek udara ketika ruang di sekitar Little Demon Empress retak dalam sekejap. Segel Kaisar Setan terbang, dan di bawah kekuatan atraktif yang kuat, itu langsung terbang ke tangan Duke Ming. Pada saat yang sama, badai angin yang sangat keras menabrak tubuh Little Demon Empress. Permaisuri iblis kecil mengerang rendah ketika dia dihancurkan 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Bab 594 menghadapi Duke Ming.
Saat dia mengangkat segel kaisar setan yang dia pegang di tangannya, Duke Ming sedikit menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum lembut dan tenang yang akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi siapa saja yang memandanginya. Itu telah berjalan sempurna sesuai dengan rencana ayah kerajaan saya, kata Duke Huai, tidak lagi mencoba untuk menyerang permaisuri setan kecil. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Duke Ming. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, senyum yang dia tunjukkan tidak bisa dipuaskan. Tujuanmu adalah segel kaisar setan. Permaisuri setan kecil memegangi dadanya. Ekspresinya mungkin tenang, tetapi dia memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang yang menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Praktisi mendalam tingkat rendah menggunakan cincin spasial sebagai perangkat penyimpanan, tetapi begitu seseorang mencapai pangkat monark, orang dapat membuka saku dimensi pribadi. Seseorang dapat menyimpan benda-benda penting dalam saku dimensi ini, sehingga benda-benda ini tidak akan begitu mudah hilang atau dicuri seperti benda-benda di dalam cincin dimensional. Mencuri sesuatu dari saku dimensi seseorang jauh lebih sulit daripada membunuh orang itu. Jika seseorang benar-benar membunuh orang itu, saku dimensionalnya akan runtuh juga, dan barang-barang di dalam saku itu akan terkoyak oleh energi spasial atau jatuh ke celah antara dimensi. Either way, barang-barang itu tidak akan pernah muncul lagi. Alasan dibalik Duke Ming tidak secara pribadi mengambil tindakan dan membiarkan serangan Duke Huai adalah untuk mengambil keuntungan dari saat ketika permaisuri setan kecil tidak berdaya untuk membela diri begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk berurusan dengan Duke Huai, dan mengambil saku dimensionalnya. Mencuri segel setan kaisar iblis yang ada di dalam. Anda benar-benar perlu berterima kasih kepada benda ini, karena itu telah membuat Anda hidup sampai sekarang, kata Duke Ming, menggantung segel kaisar setan di depannya. Suaranya setenang air, tetapi itu akan menyebabkan hati siapapun yang mendengarnya meraba-raba. Duke ini tahu bahwa selama anggota klan kaisar iblis memilikinya pada orang mereka, setelah mereka menghadapi setiap yang mengancam jiwa situasi, itu akan secara otomatis minum darah kaisar iblis Anda untuk membantu Anda menggunakan teknik melarikan diri darah, dan bahkan dapat membantu Anda langsung meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley ini. Harganya hanya akan menjadi kehilangan esensi darah. Petik 2. Duke ini telah menunggu terlalu lama untuk hari ini untuk datang. Jadi bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan seperti itu? Duke Ming menggenggam segel kaisar iblis dengan erat, dan senyumnya yang biasanya tenang akhirnya berubah agak menyeramkan. Wajah Little Demon Empress memucat sesaat dan dia menggertakkan giginya tanpa suara. Dia menjawab dengan suara yang dalam, kamu. Kenapa kamu tahu rahasia segel kaisar setan? Hahaha. Duke Huai tertawa tanpa terkendali, permaisuri setan kecil, hal-hal yang diketahui ayah kerajaan saya jauh melebihi apa yang Anda bayangkan. Ada beberapa rahasia klan iblis kaisar yang ayah kerajaan saya tahu tentang itu bahkan Anda tidak tahu. Duke ini tidak keberatan memberitahumu bahwa ketika upacara itu tiba-tiba dihentikan di tengah jalan, meskipun adipati ini curiga bahwa kamu akan melakukan sesuatu, aku tidak punya petunjuk untuk menindaklanjutinya. Namun, ayah kerajaan saya tahu dengan sangat jelas kemana Anda pergi. Karena ayah kerajaan saya tahu bahwa Anda dapat menggunakan darah kaisar setan dalam diri Anda untuk mengaktifkan segel kaisar setan dan secara paksa membuka formasi penyegelan mendalam yang menyegel Golden Crow Lightning Flame Valley. Dan begitu Anda berada di dalam Golden Crow Lightning Flame Valley, Anda bisa menggunakan segel kaisar setan untuk memaksa Anda keluar juga. Petik 2. The Little Demon Empress. Tapi permaisuri iblis kecil, harus dikatakan bahwa keputusanmu untuk menghentikan upacara setelah kamu menerima segel kaisar setan sehingga kamu bisa membangunkan garis keturunanmu sesegera mungkin benar-benar pilihan yang bijak dan cemerlang. Kalau bukan karena bimbingan ayah kerajaan saya, adipati ini bahkan tidak akan mulai menebaknya. Bahkan jika saya berhasil menyimpulkan tindakan Anda, saya akan tiba terlambat. Karena jika Anda benar-benar membangunkan garis keturunan Anda, itu akan menyebabkan rintangan besar bagi adipati ini. Petik 2. Tapi itu terlalu buruk, Duke Huai membiarkan seringai mengejek di wajahnya, bahwa pada akhirnya, Anda, permaisuri setan kecil, adalah wanita biasa. Jika seorang wanita berani membangunkan garis keturunan gagak emas, itu hanya akan menghasilkan satu hasil, kematian. Dari zaman dahulu, Kaisar Iblis selalu menjadi manusia, jadi tidak ada yang pernah tahu tentang detail khusus ini. Bahkan Anda pewaris langsung dari garis keturunan Kaisar Iblis tidak tahu. Belum ayah kerajaan saya memiliki pengetahuan lengkap tentang itu. Jadi bukan saja Anda tidak dapat memenuhi keinginan Anda dengan datang ke sini. Anda bahkan telah memberi kami hadiah yang luar biasa. Kamu wanita yang menyedihkan, bagaimana mungkin kamu berpikir bahwa kamu adalah musuh ayahku? The Little Demon Empress dengan erat mengepalkan tangannya dan wajah kecil serta bibirnya telah terkuras semua warna. Tapi matanya dipenuhi dengan api unggun yang hampir berwarna keemasan. Pada saat itu, amarahnya dan energinya yang dalam terangkat ke ekstremitas mereka. Tanpa segel kaisar setan, apakah dengan melarikan diri darah atau melarikan diri dimensi? Anda tidak lagi memiliki kemungkinan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Duke Ming saat senyumnya memenuhi wajahnya, dan ia mengulurkan telapak tangannya ke arah Little Setan Empress. Dalam telapak tangannya, sekelompok kecil api hitam pekat bergoyang, jadi sekarang kamu bisa melepaskan segalanya dan mati. Dan ketika kamu mencapai Yellow Springs, jangan lupa untuk membantu bangsawan ini mengirimkan salamnya kepada ayah kerajaanmu yang menyedihkan dan saudara kerajaan. Oh! Suara Duke Ming tiba-tiba berhenti dan kepalanya miring dan melihat ke selatan. Tawa menghina keluar dari mulutnya setelah itu. Oh! Sepertinya ada tikus kecil yang berlari masuk. Putri Kai, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu buruk. Sebelum Anda mati, seseorang sebenarnya secara khusus mengajukan diri untuk menjadi mitra pemakaman Anda. Petik 2. Setelah Duke Ming mengatakan kata-kata itu, baik Duke Huai dan permaisuri setan kecil merasakan aura mendekat dengan cepat.
Itu pasti berjalan dengan kecepatan dari seorang praktisi realem mendalam sovereign, tetapi aura yang dipancarkan sangat rendah. Itu hanya di alam mendalam langit. Paling-paling, itu hanya di puncak alam mendalam sky. Sebuah aura di puncak langit mendalam alam, namun itu menunjukkan kecepatan raja tingkat rendah, dan itu hanya satu orang. Apakah itu permaisuri setan kecil atau Adipati Huai, mereka hanya pernah melihat orang semacam ini sekali dalam hidup mereka. Selain itu, aura yang mendekat dengan cepat tidak asing bagi mereka. Mungkinkah, Duke Huai dengan keras memutar kepalanya dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Unsur-unsur di tempat ini sangat aktif, sehingga tingkat di mana cara Agung Buddha Yun Yun menyerap energi langit dan bumi jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Ketika Yun Che terbang dari titik awal ke daerah pusat, dia bisa mempertahankan kecepatan maksimumnya tanpa menghabiskan terlalu banyak energi atau melelahkan. Setelah Duke Huai dan yang lainnya menemukan Yun Che sudah dengan kuat mengunci posisi Little Demon Empress. Suara mendesing. Angin kencang bertiup melewati, dan sebagai afterimage menghilang, sosok Yun Che berdiri di depan Little Demon Empress. Begitu dia melihat bahwa permaisuri setan kecil tidak mati dan bahkan tampaknya tidak terluka, hatinya langsung terasa lebih baik. Yun Che, dia tidak percaya sebelumnya, tetapi pada saat ini, wajah Yun Che jelas muncul di bidang penglihatannya. Pupil Duke Huai langsung melebar dan tenggorokannya bergetar karena takjub. Raungan rendah dan dalam yang membawa kebencian dalam dan haus darah muncul dari tenggorokannya. Baginya untuk bereaksi seolah-olah dia telah bertemu musuh yang hebat membuktikan bahwa Yun Che telah membentuk bayangan di hati dan jiwanya. Oh, Duke Ming segera mengangkat alisnya. Penampilan tak terduga, wajah muda dan kecepatan yang tidak cocok sama sekali dengan kekuatannya yang dalam. Semua ini telah menyebabkan Duke Ming tertarik pada pria muda di depannya. Dan begitu Duke Huai meneriakkan nama itu menyebabkan ketertarikan pada tatapannya untuk segera tumbuh beberapa kali, dan dia perlahan-lahan menyapu matanya yang sedikit menyipit ke tubuh Yun Che 3 kali. Mengapa kamu datang ke sini? Penampilan tiba-tiba Yun Che tidak diragukan lagi menyebabkan Little Demon Empress sangat terkejut dan juga menyebabkan lapisan awan gelap turun di hatinya. Karena begitu dia muncul di tempat ini, Duke Ming dan Duke Huai pasti akan jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oh, aku baru keluar jalan-jalan, jadi aku bisa menikmati semilir angin malam. Tapi yang mengejutkan saya melihat bahwa segel di pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley telah menghilang, jadi karena penasaran, saya memutuskan untuk mengintip ke dalam, kata Yun Che dengan riang dan santai, seolah-olah dia benar-benar merindukan bahaya yang dia alami. Dia mengatakan kata-kata ini untuk menenangkan penjaga Duke Ming dan Duke Huai. Jika mereka mengetahui bahwa dia sudah memberitahu Yun King Hong tentang pembukaan segel, mereka pasti akan bertindak dengan cara yang sangat menentukan. Jadi mengingat skenario saat ini, setiap detik yang diseret meningkatkan harapan mereka untuk bertahan hidup. Karena Yun King Hong sudah diberitahu tentang fakta bahwa Duke Ming mungkin adalah dalang yang sebenarnya, dia pasti tidak akan datang sendiri. Sebagai gantinya, dia akan membawa sekelompok ahli yang bisa menangani Duke Ming juga. Hanya jika dia bisa menyeretnya keluar sampai saat itu tiba, mereka bisa menghilangkan bahaya di sekitar permaisuri setan kecil. Idiot, The Little Demon Empress secara alami tidak percaya kata-kata Yun Che, karena kecepatan kilat sebelumnya sudah mengkhianati kecemasannya. Dia berkata dengan suara rendah, tinggalkan tempat ini segera. Tidak peduli apa yang terjadi. Anda tidak boleh kembali. Setelah mengatakan itu, api yang membakar permaisuri setan kecil naik 10 meter ke udara. Yun Che menatap Ratu Iblis dengan heran. Ratu Iblis kecil yang memberi kesan kepada orang lain bahwa dia tidak memiliki semua emosi sebenarnya berencana menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghalangi Duke Ming dan Duke Huai untuk memberinya kesempatan. Untuk melarikan diri. Sepertinya dia tidak berhati dingin seperti dia membuat dirinya menjadi. Tetapi jelas bahwa rencananya tidak dapat dipertahankan. Yun Che mengangkat bahu dan berkata, saya pikir saya lebih suka tidak membuang energi. Jika itu adalah lawan yang bahkan Anda tidak dapat melarikan diri dari, maka itu bahkan lebih mustahil bagi saya. Petik 2. Petik 2. Bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh sampai kamu mati? The Little Demon Empress berteriak keras. Wajahnya, yang terlihat seperti seorang gadis muda, memiliki amarah dan kesuraman tertulis di atasnya, emosi yang benar-benar berbenturan dengan wajahnya yang kekanak-kanakan dan lembut. Oh, jadi kamu adalah Yun Che, renung Duke Ming ketika dia selesai mengukur Yun Che, wajahnya menunjukkan senyum yang agak tertarik. Yun Che berbalik dan menatap Duke Ming, dan ada senyum yang tidak tampak seperti senyum yang terpampang di wajahnya. Dia berkata, oh Duke Ming yang terkenal benar-benar tahu nama yang rendah hati ini, benar-benar kewalahan oleh bantuan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Petik 2. Duke Huai mendengus dingin dan dia ingin melangkah maju untuk mengatakan sesuatu, ketika wajahnya tiba-tiba membeku. Karena ketika Yun Che baru saja berbicara, dia dengan jelas menyebutkan 2 kata, Duke Ming. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tahu nama, Duke Ming? Bahkan orang-orang di Demon Imperial City belum melihatnya selama lebih dari 100 tahun, dan keberadaannya praktis dilupakan. Tapi Yun Che ini yang baru tiba di Demon Imperial City selama 3 bulan. Kenapa dia bisa berteriak 2 kata, Duke Ming? Untuk sesaat, keheranan melintas di wajah Little Demon Empress. Oh, mata Duke Ming langsung menyipit menjadi 2 celah panjang, dan tatapan diarahkan dari celah itu tepat terletak di mata Yun Che. Menarik, Anda benar-benar mengenali adipati ini. Petik 2. Tentu saja aku akan mengenalimu, kata Yun Che sambil menyilangkan tangan di dadanya. Di depan karakter yang menakutkan ini yang kekuatannya mendominasi realus iblis-iblis, yang bisa menutupi langit dengan 1 tangan dan yang kecerdasan dan kelihayannya dalam dan tak terduga, Yun Che bahkan tidak tampak sedikit pun gugup.
Sebagai gantinya, dia tersenyum dengan gembira dan menjawab, saya tidak hanya tahu bahwa Anda adalah Duke Ming, saya juga tahu itu. Petik 2. Itu kamu yang berkolusi dengan wilayah pedang surgawi perkasa 100 tahun yang lalu untuk membunuh Kaisar Iblis sebelumnya. Dan Andalah yang secara pribadi membunuh Kaisar Iblis kecil. Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi mengejutkan dan mengguncang dunia. Seluruh tubuh The Little Demon Empress bergetar secara dramatis dan dia dengan ganas dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia tampaknya menyelinap ke linglung untuk sesaat. Sementara Duke Huai tidak punya cukup waktu untuk menyembunyikan tampilan keheranan murni yang muncul di matanya. Bahkan Duke Ming, yang telah menatap lurus ke arah Yun Ce selama ini, memiliki gejolak kilat di matanya sejenak. Alis Yun Ce langsung tenggelam. Dugaan ini ternyata 100% benar. Apakah Anda membuatnya gelisah? Kekuatan mendalam orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-10 dari Sound Mendalam Realm. Jika dia ingin membunuhmu, bahkan menggunakan satu jari saja sudah cukup. Jasmine berkata dengan suara serius. Di dunia ini di mana dewa-dewa yang mendalam hanyalah keberadaan mitologis, tingkat ke-10 Realm Mendalam Sovereign adalah puncak dari semua praktisi yang mendalam. Tidak peduli apakah itu berada di benua langit yang mendalam atau di alam setan ilusi, keberadaan ini adalah raja sejati yang memandang rendah segala sesuatu di bawah langit dan tidak bisa dilampaui. Eksistensi yang akan dicap manusia sebagai dewa. Yun Ce tidak pernah berani berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi ahli puncak seperti ini begitu cepat. Seseorang yang benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Yun Ce diam-diam menarik napas dan menjawab Jasmine, saya pasti tidak ingin membuatnya gelisah. Tapi Anda harus tahu, rasa ingin tahu adalah salah satu kelemahan besar umat manusia. Dan di dunia ini, ada beberapa hal yang tersisa yang akan membuat orang seperti Duke Ming penasaran. Tetapi kata-kata yang baru saja saya katakan pasti akan cukup untuk mendorongnya untuk terus menanyai saya. Petik 2. Setiap kata tambahan yang diucapkan akan meningkatkan peluang kita untuk melarikan diri. Bab 595 Penyebab Utama. Apa yang kamu katakan? Nada suara Little Demon Empress terdengar dalam dan kaku, dan itu menunjukkan kebingungan yang luar biasa, kekerasan. Oh, Duke Ming mengangkat matanya, menatap Yun Ce dengan minat, dan berkata, Duke ini sepertinya tidak mengerti apa yang kamu katakan dengan baik. Petik 2. Hehe, wajah Yun Ce mengungkapkan cibiran, dan matanya bahkan menunjukkan penghinaan dan ejekan yang jelas. Kamu, Duke Ming, memiliki ambisi untuk mengambil alih dunia, memiliki kekuatan mendalam yang tak tertandingi, pikiran yang menghitung bahwa bahkan hantu dan dewa dapat memprediksi, dan hati yang 10.000 kali bahkan lebih ganas daripada ular dan kalajengking. Awalnya saya berpikir bahwa Anda adalah orang yang tangguh yang tidak bisa lebih berkualitas, tetapi terlalu buruk. Melihat Anda hari ini, tampaknya Anda hanyalah seekor ayam yang hanya berani melakukan tetapi tidak berani mengaku, itu benar-benar mengecewakan saya. Petik 2. Anda memiliki keinginan mati. Duke Huai langsung menjadi marah, dan tiba-tiba meraih Yun Ce. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seseorang benar-benar menghina ayahnya sendiri. Namun, Duke Ming mengulurkan tangan dan menghentikan Duke Huai, mengikuti dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, hahaha. Anda memang pemuda yang telah membuat putra saya gagal total. Mulut dan pikiranmu yang licik benar-benar tajam seperti pisau, dan kata-katamu begitu keras sehingga adipati ini bahkan tidak tahu bagaimana merespons. Petik 2. Duke Ming menyipitkan matanya sekali lagi. Cahaya yang datang dari celah matanya yang panjang dan menyempit itu bahkan lebih menakutkan daripada yang berasal dari ular berbisa. Adipati ini tahu bahwa Anda sedang mencoba untuk menarik waktu. Namun, ada sangat sedikit hal di dunia ini yang menarik perhatian adipati ini, dan sangat sedikit hal yang saya ingin tahu jawabannya. Sedih, sehingga adipati ini akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk hidup. Ini, beritahu bangsawan ini, apalagi yang kamu ketahui. Petik 2. Kata-kata yang dikatakan Duke Ming bukanlah pertanyaan, melainkan pengakuan tersirat. Napas iblis-iblis kecil benar-benar kacau, dan api di tubuhnya tiba-tiba naik tinggi, dan nyala api yang membakar di matanya bukan hanya nyala emas gagak lagi, tapi itu seperti kebencian mengerikan dari api penyucian neraka. Yun Ce mencibir lembut, dan berkata tanpa tergesa-gesa, saat itu, mendalam Sky Continent tiba-tiba menginvasi realm iblis realm. Itu karena kamu. Anda menggunakan semacam metode untuk membiarkan 4 tempat suci agung dari benua langit yang mendalam mengetahui keberadaan, cermin samsara, realus iblis-iblis yang dihargai oleh Kaisar Iblis, dan memalsukan bahwa cermin samsara memiliki kesalehan. Kekuatan, memicu ambisi mereka, dan menyebabkan orang-orang dari benua langit yang mendalam, dengan semua sumber daya mereka, untuk menyerang realus iblis alam, hanya untuk merebut cermin samsara. Dan alasan mereka dapat menyerang lagi, dan dapat mundur tanpa terluka, adalah karena kamu ada di sana orang mereka di dalam. Yun Ce menunjuk ke Duke Huai dan berkata dengan dingin, dan alasan kamu melakukan apa yang kamu lakukan adalah untuk menggantikan Kaisar Iblis, dan menjadi pemilik realus iblis-iblis. Alasan Kaisar Iblis sebelumnya akan mengejar benua langit yang mendalam secara pribadi, sama sekali bukan karena marah dan kecerobohan. Dia pasti jatuh ke dalam perangkapmu. Kematian Kaisar Setan Kecil, bukan karena bertindak gegabah setelah minum terlalu banyak dan dengan paksa menerobos ke benua langit yang mendalam, tapi dia mati di tanganmu, Duke Ming. Petik 2. Apakah kamu akan menyangkal hal-hal ini? Hampir setiap kalimat yang dikatakan Yun Ce membuat wajah Duke Huai berubah setiap kali. Jauh di lubuk hatinya, matanya dipenuhi syok. Dia berpikir bahwa hal-hal yang dia katakan, di seluruh dunia, adalah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka, ayah dan anak, dan sama sekali tidak mungkin diketahui oleh orang ketiga. Bahkan orang-orang di benua langit yang mendalam tidak tahu identitas orang dalam mereka saat itu.
Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Hahaha. Duke Ming tertawa keras dan bertepuk tangan, dan matanya tanpa riak. Brilian, kamu benar-benar brilian. Yun Che, sepertinya itu tidak salah untuk putra yang aku bangga kehilangan muka di depanmu. Duke ini akan dengan murah hati mengakuinya, apa yang Anda katakan benar-benar benar. Alasan Secret Grounds dari benua langit yang mendalam menyerbu alam iblis-iblis ini adalah karena adipati ini. Duke ini hanya memberitahu mereka pada waktu itu bahwa cermin dunia ilusi iblis dari samsara yang dihargai oleh Kaisar Iblis berisi misteri mendalam yang surgawi. Jika mereka dapat memecahkan rahasia cermin samsara, maka mereka dapat menembus batas alam mendalam sovereign, melangkah ke alam mendalam surgawi, dan menjadi dewa mendalam yang legendaris. Petik 1 petik 2. Orang-orang itu bahkan lebih rakus dan lebih bodoh dari yang Duke ini harapkan. Tidak hanya mereka mempercayainya, tetapi setahun kemudian, maka sudah tidak sabar dan bersiap untuk melangkah ke realem iblis. Duke ini tentu saja senang membantu mereka membangun terowongan spasial, dan memberitahu mereka apa yang Duke ini ingin mereka ketahui. Orang-orang dari benua langit yang benarkah ini benar-benar tidak mengecewakan Duke ini. Mereka membawa kota Kekaisaran Iblis ke dalam kekacauan total, dan membuat kematian Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil berjalan lebih sempurna dari yang direncanakan bangsawan ini. Petik 2. Duke Ming tertawa liar, hahaha. Betapa mendalamnya Sky Secret Grounds, itu hanya bidak catur yang digunakan dan dimainkan oleh Duke ini di telapak tanganku. Adapun Demon Emperor dan Little Demon Emperor, di tangan Duke ini, mereka hanya dua bak kecil yang menyedihkan. Duke ini hanya menggunakan trik kecil dan dengan mudah memimpin Kaisar Iblis ke tempat terowongan spasial itu. Tentu saja, tidak peduli betapa bodohnya dia tidak akan terburu-buru mengejar terowongan spasial dan bunuh diri di wilayah benua Sky Benua. Penampilan tepat waktu adipati inilah yang membantunya. Putri Kai, ayahmu yang menyedihkan itu benar-benar terkejut ketika dia melihat penampilan adipati ini. Sampai adipati ini mendekat ke jarak hanya 2 langkah darinya, dia tidak memiliki penjaga, dan dia ditendang ringan oleh adipati ini ke dalam terowongan spasial. Permaisuri setan kecil. Yun Che. Di sisi lain dari terowongan spasial, ada formasi penindasan jiwa-jiwa surga menunggunya. Begitu dia memasuki formasi penindasan jiwa-jiwa surga, bahkan jika dia memiliki kekuatan terdalam terkuat, dia tidak akan bisa menggunakannya. Duke Ming tertawa ringan, ekspresinya tentang kesombongan tanpa batas seolah-olah semua yang ada di dunia tidak dapat lepas dari kendalinya. Adapun Kaisar Setan kecil yang baru saja naik tahta, itu bahkan lebih mudah. Pada malam pernikahan akbar Anda, dia sama seperti Anda hari ini, dia dengan murah hati memberikan Duke ini kesempatan yang sangat besar. Dia benar-benar pergi untuk memperingati Kaisar Iblis sebelumnya sendirian. Tapi, adipati ini tidak membunuhnya. Saya hanya melumpuhkannya, dan melemparkannya ke dalam terowongan spasial yang mengarah ke benua langit yang mendalam. Dengan cara ini, tidak akan ada jejak Duke yang tertinggal. Duke ini hanya secara acak meninggalkan beberapa kata terakhir untuknya. Keesokan harinya, seluruh realem iblis ilusi tahu bahwa Kaisar Setan kecil yang baru saja naik tahta bertindak gegabah setelah minum terlalu banyak di malam pernikahan dengan permaisuri setan kecil, dan menerobos ke benua langit yang hebat saja. Dibandingkan dengan berduka atas kematian Kaisar Setan kecil, pasti ada lebih banyak orang yang mengutuk kebodohannya, hahaha. Duke Ming. Api di Little Demon Empress melambai dengan marah, tubuh kecilnya bahkan bergetar dengan cara yang sangat kejam. Yun Che, yang paling dekat dengannya, jelas bisa merasakan kemarahannya, kebencian, dan niat membunuh meledak begitu kuat sehingga hampir akan benar-benar merobek ruang. Dia melirik Ratu Iblis kecil, dan menemukan bahwa meskipun dia ditutupi api, di bawah pantulan api merah krem, wajahnya masih sepucat kertas putih. Dan di sudut mulutnya, ada darah merah terang, perlahan menetes ke bawah. Dia tidak terluka ketika dia bertarung melawan Duke Huai, jejak darah itu berasal dari cedera internal yang disebabkan oleh kemarahan dan kebenciannya yang terlalu kuat. Dan pada saat ini, rasa hormat yang mendalam muncul di hati Yun Che untuk permaisuri setan kecil. Sampai hari ini, dia tidak tahu bahwa pelakunya yang membunuh ayah dan saudara laki-lakinya bukanlah benua langit yang mendalam, melainkan Adipati Ming di depannya. Dia membunuh 2 orang yang paling dekat dengannya, menyebabkan kepunahan garis keturunan klan Kaisar Iblis, menyebabkan kekacauan di kota kerajaan iblis, dan bahkan melukai seluruh alam iblis ilusi. Yun Che bisa membayangkan seberapa kuat niat kebencian dan pembunuhan itu. Namun meski begitu, dia mampu mempertahankan rasionalitasnya dengan ketat, dan tidak menjatuhkan segala sesuatu di bawah pengaruh kebencian yang menusuk tulangnya untuk menyerang Duke Ming. Karena bukan saja tidak mungkin untuk membunuh Duke Ming yang kemampuannya sangat mengerikan, tetapi dia dan Yun Che hanya akan mati lebih cepat. Pada saat ini, detik ini, dia harus mendapatkan setiap napas kesempatan untuk hidup, sehingga akan ada kemungkinan untuk membalas dendam di masa depan. Duke Ming memutar matanya, lalu menyipitkan matanya dan menikmati ekspresi Little Demon Empress pada saat ini. Itu benar, nikmati. Kebencian yang begitu kuat ingin membakar tulangnya menjadi abu, kebencian yang begitu kuat ingin merobek-robeknya, membuatnya senang dan memberinya kesenangan, mengetahui kebenaran, dan masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang adipati ini. Kau memang Putri Kai. Bermanfaat membiarkan Duke ini tidak mendapatkan kesempatan sempurna untuk membunuhmu selama 100 tahun ini. Anda harus berterima kasih kepada Duke ini dengan anggun, membiarkan Anda tahu siapa yang menghancurkan klan Anda sebelum Anda mati. Oh, itu benar, Anda tahu saat itu ketika Kaisar Setan kecil dengan jelas melihat wajah Duke ini, betapa luar biasanya ekspresinya. Cek-cek, itu sangat luar biasa sehingga bahkan ketika Duke ini memikirkannya sekarang, itu memberi saya aftertaste tes tak berujung. Petik 2. Duke Ming. Suara Little Demon Empress begitu parau dan dalam sehingga bahkan tidak terdengar seperti suara manusia.
Dua kata pendek itu begitu dingin sehingga seolah-olah itu berasal dari api penyucian neraka, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan 1/10 dari kebencian di hatinya. Meskipun wajah Yun Ce tenang, kebencian dalam hatinya tidak kurang dari Ratu Iblis, karena kakeknya, kematian Yun Changhai, juga karena Du Keming. Keturunan keluarga Yun, tragedi Xiao Yun dan takdirnya. Itu semua karena Du Keming ini di depannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, Du Keming, klan Anda bisa menjadi klan kerajaan, itu semua karena klan Kaisar Iblis. Anda bukan saja tidak bersyukur dan gagal melayani dengan loyal, tetapi Anda juga mengembangkan ambisi Anda sendiri, dan juga kejam sampai saat ini. Apakah kamu tidak takut disambar petir karena dosa-dosamu? Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Du Keming tersenyum ringan, Kaisar Dunia seharusnya secara alami seseorang dengan kemampuan. Dari saat Duke ini lahir, saya bertekad untuk menjadi orang yang memerintah rakyat di bawah langit. Orang-orang yang menghalangi Duke ini, tidak peduli siapa itu, Duke ini akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan orang itu. Yang disebut, kesetiaan, dan kebenaran, ini adalah hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang lemah yang konyol. Apa yang kamu ingin Duke ini akui, Duke ini semua telah mengaku. Sekarang, beritahu Duke ini, tentang informasi Duke ini, bagaimana Anda mengetahuinya? Du Keming menatap lurus ke arah Yun Ce, tatapan matanya seperti dua pisau tajam, itu hampir menembus hati dan jiwanya ketika Du Keming melanjutkan, Duke ini berpikir bahwa apapun yang saya lakukan, saya tidak akan meninggalkan jejak. Selama abad terakhir ini, seluruh realem iblis ilusi tidak pernah memiliki siapapun yang mencurigai adipati ini. Bagaimana Anda, Yun Ce, mengetahui tentang hal itu? Mungkinkah bangsawan ini melakukan kesalahan di jalan? Sangat sederhana, Yun Ce santai melangkah mundur, berdiri di dekat permaisuri setan kecil dan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, bahwa meskipun aku adalah putra keluarga Yun, aku berasal dari benua langit yang sangat mendalam. Ketika aku berada di benua langit yang hebat, aku berhubungan dengan daerah pedang surgawi yang perkasa dari 4 tempat suci. Ini, secara alami terdengar dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Petik 2. Wilayah pedang surgawi yang perkasa. Du Keming jelas tidak puas dengan jawaban ini, tetapi dia tidak terus bertanya, alih-alih dia mencibir, dan matanya yang sudah mengungkapkan cahaya berbahaya, segera menjadi lebih dingin, Duke ini akan mempercayai jawaban Anda untuk saat ini. Kemudian, tujuan Anda untuk mengulur waktu sudah cukup sempurna, tetapi sayangnya, cadangan yang Anda tunggu-tunggu tidak muncul. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menyelamatkan hidup Anda, dan kehidupan Putri Kai di depan adipati ini? Yun Ce juga mencibir dan berkata, lalu apakah Du Keming berpikir bahwa alasan saya datang ke sini meskipun tahu Anda ada di sini adalah mati sia-sia? Jadi adipati ini penasaran, mengapa Anda pikir Anda bisa melarikan diri dari telapak tangan adipati ini? Tanya Du Keming sambil tersenyum. Ekspresinya yang berbahaya namun tenang seolah-olah dia memberitahu Yun Ce bahwa bahkan jika dia memiliki beberapa trik hebat, itu benar-benar mustahil baginya untuk melarikan diri darinya, apakah itu didasarkan pada Frost Crystal dari Absolute Heaven yang telah kau pegang di tanganmu? Bab 596 itu merobek cucu Anda. Kata-kata Du Keming memicu hati Yun Ce, dan membangkitkan perasaan yang kuat dan meresahkan, dia kemudian segera menghancurkan Frost Crystal dari Absolute Heaven yang ada di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia akan berani untuk bergegas, dan ingin menyelamatkan permaisuri setan kecil dari Du Keming, dan yang paling dia perhitungkan adalah Frost Crystal dari Absolute Heaven yang baru saja diberikan oleh Mu Feiyan padanya. Karena ketika Mu Feiyan memberinya Frost Crystal dari Absolute Heaven, wajahnya penuh dengan kebanggaan, dan berjanji bahwa selama Yun Ce memilikinya, pada saat yang genting, itu bisa membentuk penghalang pelindung yang tidak bisa dipatahkan siapapun, dan itu bisa bertahan selama 6 jam. Dalam jumlah waktu ini, pasti akan cukup bagi Yun Qinghong untuk sampai ke sini. Tapi, mengikuti suara lembut, Frost Crystal dari Absolute Heaven dihancurkan oleh Yun Ce dengan sangat mudah. Gelombang cahaya biru menyebar dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, itu membentuk penghalang biru es dengan diameter 10 meter, membungkus Yun Ce dan permaisuri setan kecil di dalam, dan memotong Du Keming dan Du Kehuai. Meskipun prosesnya singkat, bagi seorang praktisi yang sangat kuat, napas waktu yang singkat dapat membuatnya melakukan banyak hal. Tapi Du Keming hanya menonton sambil tersenyum, bahkan tidak ada tanda dia mencoba menghentikan mereka. Ketika penghalang perlindungan muncul, ekspresinya juga tidak berubah sama sekali. Kecuali di matanya, yang memiliki jejak penghinaan tambahan. Ketika Du Keming memanggil Frost Crystal of Absolute Heaven, yang dipegang erat di tangannya, Yun Ce sudah memiliki perasaan buruk tentang hal itu, dan ekspresi wajah Du Keming sekarang memperbesar perasaan gelisah di dalam hatinya selusin kali lebih. Untuk bisa membuka penghalang pelindung pada saat pertama, Yun Ce telah memegang Frost Crystal of Absolute Heaven di tangannya sejak awal. Dan untuk menjaga agar aura tidak bocor, dia secara alami menggunakan energinya yang dalam untuk dengan aman menjebak Frost Crystal dari aura Absolute Heaven, tetapi Du Keming memanggilnya dengan mudah. Hanya berdasarkan aura, dia tahu bahwa itu adalah kristal Frost dari surga mutlak, keluargamu, jelas bahwa dia sama sekali tidak asing dengan itu. Maka dia tidak akan menyadari ketangguhan penghalang pelindung yang terlepas. Tapi, meskipun Du Keming sudah tahu bahwa dia jelas memegang Frost Crystal dari Absolute Heaven, dia tidak mencari kesempatan untuk merebutnya, tidak menghentikannya untuk menghancurkannya, dan bahkan tidak terkejut atau panik. Reaksinya semua di luar harapan Yun Ce. Hahaha, melihat penghalang pelindung yang dibentuk oleh Frost Crystal dari Absolute Heaven, Du Keming hanya tertawa dengan sembrono, jadi begitu. Duke ini awalnya menantikan cara pintar seperti apa yang akan Anda gunakan untuk melarikan diri dari tangan Duke ini, tetapi hasilnya benar-benar sangat mengecewakan Duke ini. Petik 2. Itu hanya Frost Crystal surgawi mutlak ini.
Yun Ce mengunci alisnya dengan erat, dan jantungnya tiba-tiba gelisah. Dia berkata tanpa melemahkan momentumnya, "Mre, Frost Crystal of Absolute Heaven adalah harta paling melindungi keluargamu. Karena kamu sangat meremehkannya, kamu bisa mencoba memecahkannya." Petik 2. Hahaha, Duke Ming tertawa gegabah sekali lagi, saat dia perlahan melangkah maju. Meskipun ada penghalang pelindung di antara mereka, setiap langkah Duke Ming semakin dekat, tekanan pada Yun Ce berlipat ganda. Di depan penghalang pelindung, dia mengulurkan telapak tangannya dan sedikit menceritakan, jika itu 100 tahun yang lalu, akan benar bahwa adipati ini tidak akan memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, dan di seluruh realem iblis-iblis, tidak ada yang bisa melakukannya. Petik 2. Tapi, sekarang adipati ini tidak lagi berada di tingkat ke-9 dari Sound Mendalam Realem, seperti 100 tahun yang lalu. Saya berada di tingkat ke-10 dari Sound Mendalam Realem. Ini adalah dunia puncak di dunia ini. Setelah mencapai level ini, telapak tangan adipati ini sudah hampir dapat menyentuh hukum dunia ini, bahkan ruang di bawah telapak adipati ini, bisa dalam sekejap dihancurkan. Duke Ming tiba-tiba memutar pergelangan tangannya, dan pada saat itu, sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul dan menyebar dengan cepat. Ini bukan pusaran yang disebabkan oleh aliran udara, bukan pusaran yang disebabkan oleh energi yang dalam. Tapi itu adalah ruang yang benar-benar berputar. Ruang bengkok tidak menghilang dalam sekejap, tetapi menyebar dengan sangat cepat seperti gelombang laut, dan dalam sekejap mata menyebar ke penghalang biru es. Penghalang yang awalnya dianggap tangguh dan tidak bisa dipecahkan, di bawah sangat pusaran ruang yang mengerikan, langsung dipelintir seperti gelembung sabun yang rapuh, dan itu terus berputar bahkan lebih keras, sampai itu dipelintir menjadi bentuk yang sangat berlebihan. Mungkin, dalam napas berikutnya, itu akan benar-benar hancur berantakan. Yun Ce sangat terkejut. Dia tanpa sadar memblokir di depan permaisuri setan kecil, alisnya terkunci erat, urat biru muncul dari kedua sisi tangannya. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh Frost Crystal of Absolute Heaven dijanjikan oleh Mu Feiyan bahwa itu bisa bertahan selama 6 jam, dan bahkan jika kakeknya masih hidup itu tidak dapat dihancurkan. Orang macam apa itu Mu Feiyan? Bukan hanya dia kakek Yun Ce, dia juga patriark keluarga Mu yang sangat terhormat. Apa yang dia katakan benar-benar berwibawa, dan di atas itu, reaksi berlebihan Mu Yubai dan yang lainnya ketika Mu Feiyan mengeluarkan Frost Crystal dari Absolute Heaven, dan ekspresi gembira yang diungkapkan oleh ayah dan ibunya. Menuju kemampuan perlindungan yang kuat Frost Crystal dari Absolute Heaven, dia secara alami tidak punya alasan untuk meragukannya. Atau yang lain, dia tidak akan berani menerobos masuk dan menghadapi Duke Ming yang sangat kuat. Sudahlah 6 jam, bahkan jika itu hanya mendukungnya selama 2 jam, itu akan cukup untuk Yun Ce. Dia tidak pernah berpikir bahwa penghalang yang menyelamatkan jiwa dari Frost Crystal of Absolute Heaven begitu rentan di depan Duke Ming. Itu merobek cucumu. Dan itu merenggut nyawanya yang kecil. Frost Crystal surgawi mutlak ini memang barang pelindung yang langka di alam iblis ilusi. Duke Ming menghentikan gerakan telapak tangannya, tetapi ruang memutar masih berlanjut, dan penghalang pelindung berada di tepi runtuh. Jika Duke Ming melanjutkan gerakannya, itu akan benar-benar hancur, karena tingkat energi yang mendalam yang dapat ditentangnya, hanya sampai tingkat ke-9 dari Sound Mendalam Realem. Tetapi terhadap level yang melebihi itu tidak berbeda dengan lapisan es tipis. Di semua realem iblis realem, hanya adipati ini yang dapat menghancurkannya dengan mudah. Yun Ce, Anda salah perhitungan. Petik 2. Yun Ce. Alis Duke Ming sedikit mengendur, dan sudut mulutnya terangkat sedikit. Wajah tanpa ekspresi menjadi senyum lembut yang santai. Yun Ce, jujur, Duke ini akan benci untuk membunuhmu. Anda memiliki keterampilan yang tidak normal, dan Anda cerdas, dan potensi Anda bahkan lebih mengejutkan. Di bawah tatapan adipati ini, Anda tidak panik sama sekali, dan ini berarti bahwa kekuatan mental Anda juga tidak biasa. Anda berani menerobos mengetahui bahwa adipati ini ada di sini, keberanian dan keberanian Anda bahkan lebih tidak biasa. Dengan usia Anda, memiliki kemampuan seperti ini, bahkan adipati ini pun tidak bisa tidak terkesan. Jika Anda mati seperti ini, itu akan sia-sia. Petik 2. Jadi, Yun Ce menyipitkan matanya, bisakah Duke Ming siap memberi saya kesempatan untuk hidup? Biarkan Duke ini menanamkan jejak jiwa di tubuhmu, dan mulai sekarang setia pada Duke ini, maka, tidak hanya kamu bisa hidup, ketika Duke ini memerintah dunia, kamu bisa menikmati kekayaan dan kehormatan dalam hidupmu, dan Duke ini bahkan bisa menyisihkan klan Yun Anda. Duke Ming berkata dengan lembut, Duke ini tidak pernah ragu-ragu dan menjadi berhati lembut ketika harus membunuh seseorang, kamu adalah yang pertama. Ini adalah rahmat tertinggi yang diberikan Duke ini padamu. Jangan mengecewakan bangsawan ini. Petik 2. Rahmat. Yun Ce mencibir dalam-dalam, apa yang disebut rahmat, Anda bahkan tidak berarti sepeser pun untukku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan orang sepertimu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang yang menodai jiwaku sendiri. Petik 2. Sangat baik, Duke Ming mengangguk perlahan, karena kamu memilih kebodohan, maka, mati. Gemuruh. Gemuruh. Ruang bergetar gila, dan ruang besar berputar segera menelan penghalang pelindung yang dibangun oleh Frost Crystal of Absolute Heaven, dan itu merobeknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pada saat itu, seolah-olah seluruh langit dan bumi ditarik ke dalam pusaran air spasial yang mengerikan. Karena penindasan energi yang sangat mengerikan, Yun Ce hampir mati lemas, kakinya bahkan tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya. Pada saat ini, bayangan kecil putih keabu-abuan sedikit bergoyang, dan terhalang di depannya. Pada saat yang sama, ruang berputar dengan keras menabrak bayangan putih keabu-abuan. Terangan yang mendalam dan menderita menyapu telinga Yun Ce. Setelah itu, lengannya dicengkeram erat oleh tangan kecil yang lembut.
Di pergelangan tangan-tangan kecil itu, sebuah gelang merah tua langsung pecah, dan melepaskan cahaya terang seperti api. Dentang. Seketika kecerahan api berkedip, sosok Yun Ce dan permaisuri iblis kecil menghilang pada saat yang sama, dan pusaran air spasial menyapu, menghancurkan lapisan ruang. Di bawah kekuatan yang sangat mengerikan ini, bahkan raja normal, belum lagi orang normal, akan dengan mudah hancur berkeping-keping. Duke Huai terkejut dan bergegas maju, ayah kerajaan, apa yang terjadi? Bagaimana mereka menghilang? Mungkinkah mereka? Duke Ming meletakkan telapak tangannya tanpa terburu-buru, tidak ada jejak panik atau ekspresi gelisah di wajahnya, bahkan tidak ada ekspresi terkejut, sepertinya ini juga sesuai harapannya, hanya penghancuran, gelang darah merah, yang meluncurkan pelarian dimensional. Ada hal seperti yang ada dalam ingatan Kaisar Setan Kecil, dan seperti yang Duke ini harapkan, permaisuri setan kecil telah melengkapinya. Tapi sayang sekali, Golden Crow Lightning Flame Valley adalah dunia yang mandiri, pelarian darah Demon Emperor Cell dapat membantunya melarikan diri ke dunia luar, tetapi gelang darah Scarlet tidak pernah bisa melakukan itu. Petik 2. Ini adalah perjuangan yang menyedihkan sebelum kematian mereka, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari telapak tangan Duke ini. Kata Duke Ming ketika dia sedikit memutar tubuhnya, menyipitkan matanya dan tersenyum. Matanya langsung terfokus ke barat laut. Sudut mulutnya sedikit mengangkat senyum, lembut dan lembut seperti semilir angin. Cahaya dari celah matanya bahkan lebih dingin dan menusuk tulang daripada ular beracun paling ganas di dunia. Barat laut Golden Crow Lightning Flame Valley, perbatasan. Dunia segera beberapa kali lebih panas, dan udaranya sangat tipis sehingga hampir mustahil untuk bernapas. Yun Ce diayunkan oleh permaisuri setan kecil, dan mendarat di tanah dengan kasar. Setelah beberapa saat tertegun, dia tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. Dia berdiri, melihat sekeliling dan bertanya, di mana? Di mana tempat ini? Perbatasan barat laut, permaisuri setan kecil memunggunginya, ketika dia berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba membeku dan panah darah keluar dari mulutnya, mendarat beberapa meter jauhnya. Seluruh tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya, dan dia berlutut ke tanah. Permaisuri setan kecil. Yun Ce segera melangkah maju, ingin mengangkatnya, tetapi ketika tangannya hanya menyentuh bahunya, dia hampir tidak didorong olehnya, jangan menyentuhku. Yun Ce berdiri di sana, dan tidak berani bergerak. The Little Demon Empress dengan susah payah berjuang untuk bernapas sebentar, akhirnya berdiri perlahan dan berbalik. Pipi gadis muda itu tanpa warna darah, tetapi noda darah di sudut mulutnya masih sulit untuk dilihat. Yun Ce buru-buru dalam pikirannya yang tenang, mulai muncul adegan dari beberapa bernafas yang lalu. Serangan Duke Ming tidak menunjuk ke Little Demon Empress pertama, tapi itu dia. Pada tekanan puncak energi yang mendalam dari Raja, bagaimana mungkin baginya untuk menghindarinya? Dia mampu hidup, dan bukan hanya itu karena permaisuri setan kecil melarikan diri bersamanya menggunakan melarikan diri dimensi. Tapi itu lebih karena permaisuri setan kecil menggunakan tubuhnya sendiri, dan mengalami serangan mematikan Duke Ming. Dada Yun Ce naik dan turun dengan keras, dia berkata dengan tulus. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Dibandingkan dengan ini, kakeknya yang tidak bisa diandalkan, Arg. Frost Crystal dari Absolute Heaven yang diberikan Mu Feiyan tidak hanya gagal menyelamatkan hidupnya pada saat yang genting, itu hampir membunuhnya. Karena jika bukan karena Frost Crystal of Absolute Heaven, dia tidak akan hanya menerobos masuk ke Golden Crow Lightning Flame Valley seperti itu. Selamatkan hidupmu. Permaisuri setan kecil memegangi dadanya, dan berkata dengan suara rendah, dingin, konyol. Anda pikir Anda bisa melewati hari ini? Segel setan kaisar telah direbut oleh Duke Ming, kita tidak bisa meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley sama sekali. Dengan kemampuan Duke Ming, tidak lama kemudian dia akan dapat menemukan kita lagi. Kau idiot yang benar, mengapa kau menerobos ke sini untuk bunuh diri tanpa alasan apa-apa? Petik 2. Bab 597 Kebencian lebih tinggi daripada surga. Saya hanya khawatir bahwa Duke Ming dan Duke Huai sudah menemui Anda, kata Yun Ce dengan wajah polos. Permaisuri setan kecil berkata dengan marah, jika Anda sudah tahu itu adalah Duke Ming. Mengapa Anda masih menerobos masuk? Dengan kemampuan Anda, belum lagi Duke Ming, bahkan di depan Duke Huai, Anda tidak berbeda dengan seekor semut. Apakah Anda benar-benar tidak menghargai hidup Anda sedikitpun? Petik 2. Jika Yun Ce diteriaki seperti ini secara normal, dia pasti sudah mengembalikannya beberapa kali lebih keras, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa marah sama sekali. Setiap kata-kata permaisuri setan kecil dipenuhi dengan kebencian, tetapi tidak ada kebencian itu yang menentangnya. Di dalam suara Little Demon Empress yang meneriaki dia, apa yang dia dengar lebih banyak adalah keengganan dan menyalahkan diri sendiri. Jika kamu mati hari ini karena aku, setelah aku mati, bagaimana aku masih memiliki wajah untuk melihat Raja Iblis? Kata permaisuri iblis kecil ketika tubuhnya bergetar hebat, dan dia meludahkan seteguk besar darah lagi, wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat. Dia mencengkeram dadanya, dan tubuhnya perlahan bergoyang, hampir jatuh. Pada saat ini, dia seperti gadis muda, lemah yang sakit parah dan hampir mati. Bahkan matanya, yang biasanya dingin seperti danau es, yang orang tidak berani bahkan melihat langsung, sudah gelap, terus-menerus mengungkapkan rasa linglung. Siapapun yang melihatnya saat ini tidak bisa merasakan keagungan perasaan yang dimiliki oleh Little Demon Empress, mereka hanya bisa sangat simpatik. Apakah kamu baik-baik saja? Yun Ce melangkah maju sedikit dengan cara menyelidik, dan bertanya dengan cemas. Garis hidupnya telah terputus, dia tidak punya banyak lagi untuk hidup, kata Jasmine lembut. Apa? Yun Ce terkejut di dalam hatinya, bagaimana mungkin? Dia hanya menderita serangan dari Duke Ming.
Meskipun Duke Ming kuat, permaisuri setan kecil juga memiliki kekuatan mendalam monark tingkat menengah, bagaimana mungkin? Huff, bagaimana menurutmu? Jasmine mengejek dengan jijik, ketika Anda mencapai realem mendalam sovereign, dunia kecil akan berarti semua perbedaan di dunia. Bahwa Duke Ming adalah seluruh setengah wilayah besar yang lebih kuat dari Little Demon Empress. Selain itu, serangan Duke Ming itu keras, dan bahkan jika serangan itu tidak 100% dari kekuatannya, itu setidaknya 90%. Juga, permaisuri setan kecil menempatkan dirinya di depan Anda dengan terburu-buru, bukan saja dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya, itu juga menghantam tanda vitalnya. Lupakan kemampuan untuk bernapas dan hidup sedikit lagi, bahkan jika dia mati di tempat, itu tidak akan aneh. Petik 2. Yun Ce mengepalkan tangannya dengan erat, hati dan jiwanya bergetar tak terkendali. Kemampuan Duke Ming begitu mengerikan sejauh ini. Bahkan permaisuri iblis kecil yang kuat terluka parah seperti ini dalam satu serangan. Bahkan permaisuri iblis kecil seperti ini, jika bukan karena permaisuri setan kecil yang menerima pukulan dari Duke Ming, dia pasti sudah mati. Wosh! Jantung Yun Ce berkedut keras, di suatu tempat jauh di dalam hati dan jiwanya, itu bahkan menyentuh dengan keras, dan tidak bisa berhenti di bawah gemetar yang ganas. Mengapa memblokir serangan itu untuk saya? Ya, Anda tidak tahu bahwa hal yang saya, Yun Ce, tidak tahan dalam seluruh hidup saya, adalah karena hidup saya untuk seorang wanita. Karena itulah bagaimana Linger meninggal dalam pelukanku. Janjiku padanya, janjiku pada jiwaku sendiri. Jika permaisuri iblis kecil mati, dan aku bisa melarikan diri sendirian pada akhirnya, maka, dalam hati dan jiwaku, akan ada lapisan rantai lain yang tidak pernah bisa aku selesaikan dalam hidup ini. Bagaimana aku bisa menghadapi Linger? Apa yang kamu siapkan setelah ini? Tunggu kematianmu. Petik 2. Aku tidak pernah tahu apa arti, menunggu kematianku. Yun Ce berkata dengan gigi terkatup, jalan budaku yang hebat berada pada tahap keempat. Jika kita bisa melarikan diri dari sini, bahkan jika garis hidupnya sudah terputus, jika dia bisa bertahan selama 10 hari, aku 60% yakin bahwa aku bisa menyelamatkan hidupnya. Yun Ce, aku bertanya padamu. Permaisuri setan kecil tiba-tiba berbicara. Suaranya sudah sangat lemah, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk mendukung nada suaranya yang dalam dan prestise Little Empress. Saat itu, ketika 10 manula Raja Iblis dan keluarga Yun meninggal di mendalam Sky Benua, apakah itu juga karena apa yang dilakukan Duke Ming? Petik 2. Iya nih, Yun Ce mengangguk sebagai jawaban, saat itu, ketika kakekku dan yang lainnya pergi, lokasi di mana terowongan spasial menunjuk dan waktu kedatangan mereka, semua jelas diajarkan ke sisi benua langit yang mendalam. Begitu mereka tiba di benua langit yang mendalam, mereka langsung jatuh ke formasi penindasan jiwa-jiwa surga yang disiapkan sebelumnya. Atau, dengan kekuatan kakek saya dan 10 senior keluarga Yun, bagaimana mereka semua bisa dimusnahkan sepenuhnya? Petik 2. Tubuh Little Demon Empress melepaskan kebencian yang sangat dalam, apalagi yang dikatakan daerah pedang surgawi yang perkasa. Apalagi yang dilakukan Duke Ming. Petik 2. Ini, Yun Ce menarik napas, dan berkata, semua hal tentang Duke Ming sebenarnya tidak terdengar dari daerah pedang surgawi yang perkasa. Petik 2. Petik 2. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Permaisuri setan kecil mengunci alisnya. Itu hanya tebakan, dan tebakan ini semuanya menjadi kenyataan. Yun Ce menghela nafas dan berkata. 3 bulan yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke dunia setan ilusi, berdasarkan apa yang telah saya lihat dan dengar, situasi kota kerajaan iblis, alasan dan proses bagaimana mendalam langit benua menyerbu, tindakan tidak logis dari kaisar setan kecil, dikombinasikan dengan semua yang kakek saya katakan kepada saya tentang bagaimana begitu dia memasuki benua langit yang mendalam, dia berjalan ke dalam perangkap, saya secara logis berpikir bahwa pasti ada seseorang yang berkolusi dengan benua langit yang mendalam di dalam Demon Imperial City. Dan kemungkinan besar itu adalah istana Duke Huai. Petik 2. Setelah saya memberitahukan hal ini kepada ayah dan kakek saya, ayah mengemukakan bahwa jika ini semua benar, maka ambisi istana Duke Huai tidak bertambah setelah kaisar iblis sebelumnya terbunuh, tetapi sebelum. Dan kemudian, ayah menyebut nama, Adipati Ming, setelah menipiskannya, segala sesuatu yang mencurigakan menunjuk padanya. Ketika Illusory Demon Realm berada dalam keributan selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar menghilang selama ini, itu sudah membuat titik mencurigakan yang sangat besar. Dan kebenarannya demikian, ambisi Duke Huai dan beberapa tindakannya hanya untuk pertunjukan. Konspirasi yang sebenarnya adalah 10.000 kali lebih menakutkan daripada apa yang dilihat orang-orang dari Demon Imperial City. Petik 2. Apa warga Demon City Imperial telah melihat bahwa setelah garis keturunan Kaisar Iblis terputus oleh mendalam Sky Benua, permaisuri iblis kecil, sebagai seorang wanita, tidak dapat membangunkan garis keturunannya, dan tidak ada lagi penerus. Akibatnya, Duke Huai muncul dengan ambisinya, menarik pasukan ke sisinya, dan ingin menggantikannya. Meskipun sifatnya berkonspirasi tindakan berbahaya, di mata orang-orang, itu tidak dihitung sebagai sesuatu yang membuat marah manusia dan dewa. Banyak praktisi yang kuat bahkan setuju untuk tindakan Duke Huai, Raja Iblis Kaisar garis keturunan telah punah, dengan hanya permaisuri setan kecil yang tersisa. Bagi klan lain untuk menjadi kaisar adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Duke Huai memiliki cukup ambisi dan kemampuan, dan bahkan kekuatan yang cukup. Jika dia menjadi kaisar, itu akan lebih diterima daripada seorang wanita menjadi kaisar. Setelah permaisuri setan kecil turun dari tahta, satu-satunya kekuatan yang memenuhi syarat untuk mengendalikan realus iblis-iblis hanya akan menjadi istana Duke Huai. Jadi tindakan Duke Huai, dari sudut lain, hanya tindakan dengan tergesa-gesa yang tidak semestinya.
Itu juga karena ini bahwa lebih dari setengah keluarga Guardian dan Istana Duke yang telah setia kepada klan Kaisar Iblis selama 10.000 tahun disukai Duke Huai. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Istana Duke Huai berkolusi dengan kekuatan luar dan membunuh Kaisar Iblis, membunuh Iblis Kaisar kecil, memotong realem Iblis realem yang bersatu, dan klan Kaisar Iblis yang telah membiarkan dunia menjadi damai selama 10.000 tahun. Ini adalah tindakan yang tanpa kemanusiaan, menyusahkan dunia, dan membuat marah manusia dan dewa. Jika kebenaran diketahui oleh dunia, maka, bahkan jika keluarga penjaga dan Istana Duke memiliki 10.000 nyali, mereka tidak akan berani jatuh di pihak Istana Duke Huai. Duke Huai Palace akan menjadi sasaran kritik publik, musuh semua orang di bawah langit, dihina dan dihukum oleh semua orang. Tapi sekarang, bahkan jika permaisuri setan kecil dan Yun Ce tahu kebenaran yang mengerikan, dan bahkan jika mereka melarikan diri dari Golden Crow Lightning Flame Valley hari ini, mereka tidak bisa mengekspos kebenaran kepada dunia. Karena ukuran Duke Ming sangat cemerlang, serangkaian konspirasi dan pembunuhan tidak meninggalkan bekas. Kaisar Iblis meninggal di benua langit yang mendalam, Kaisar Setan Kecil meninggal di benua langit yang mendalam, dan Raja Iblis juga meninggal di benua langit yang mendalam. Semua hal, semuanya menunjuk ke benua langit yang mendalam, dan tidak ada yang menunjuk ke arah Duke Ming. Jika kebenaran diekspos ke dunia seperti ini sekarang, mereka malah akan dituduh oleh Istana Duke Huai. Duke Ming, benar-benar orang yang sangat mengerikan. Jika bukan karena Yun Ce bertemu Yun Changhai di bawah kebetulan nasib dan pengaturan langit, dan mencari tahu tentang kakeknya yang bersekongkol melawan saat ia melangkah ke benua langit yang mendalam, maka sampai sekarang, mungkin mereka tidak akan memiliki mengetahui seluruh kebenaran. Dan mereka masih akan mengabaikan keberadaan orang, Duke Ming ini. Permaisuri setan kecil menatap Yun Ce ketika cahaya aneh bersinar dari dalam matanya, lalu bagaimana Anda tahu bahwa Duke Ming, yang berada di balik semua ini, akan muncul di sini? Apakah Anda juga menebak itu? Kurasa begitu. Yun Ce mengangkat kepalanya, ketika Anda berada di kondisi terbaik Anda tiba-tiba memotong upacara agung sesaat setelah menerima segel Kaisar Setan. Penjelasan paling masuk akal yang bisa saya pikirkan adalah bahwa setelah Anda menerima segel Kaisar Setan, Anda akan membangunkan garis keturunan Anda pada saat pertama. Selanjutnya, saya berpikir bahwa Anda mungkin memiliki cara untuk memaksa membuka segel Golden Crow Lightning Flame Valley, jadi saya khawatir jika orang-orang Istana Duke Huai juga tahu, dan mereka akan mengambil kesempatan yang sangat bagus untuk membunuh Anda. Saya mengatakan semua ini kepada ayah dan kakek saya, tetapi mereka tidak khawatir, karena bahkan jika semua ini menjadi kenyataan, begitu Anda memasuki tanah leluhur gagak emas, bahkan jika Duke Ming menyerang Anda secara pribadi, mereka tidak dapat membahayakan Anda. Tapi aku tidak bisa melepaskan diri dari tebakan dan kekhawatiran, jadi aku datang ke Golden Crow Lightning Flame Valley untuk mengkonfirmasi sendiri. Di pintu masuk, saya tidak melihat segel, tetapi saya melihat huiran dari Duke Huai Palace, jadi saya tahu bahwa semua kekhawatiran saya menjadi kenyataan. Petik 2. Saya mengkonfirmasi dari huiran bahwa Adipati Huai dan Adipati Ming bahwa ayah saya telah berbicara tentang keduanya telah memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley, dan pada saat yang sama, saya menemukan bahwa bahkan jika Anda memasuki tanah leluhur gagak emas, Anda adalah ditakdirkan untuk tidak dapat membangkitkan garis keturunan Anda. Tindakan hari ini hanya memberi Duke Huai Palace kesempatan untuk membunuh Anda. Karena itu, saya tidak sabar menunggu ayah dan yang lainnya tiba, dan datang ke sini lebih dulu. Petik 2. Yun Ce berbohong sedikit, karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu bahwa Little Demon Empress tidak akan dapat membangkitkan garis keturunannya dari Jasmine. Aku tidak tahu bahwa ayahmu ditusuk dari belakang oleh Duke Ming sebelumnya. Adapun Kaisar Iblis kecil mendapatkan skema oleh Duke Ming, saya hanya memikirkan itu setelah saya memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley. Yun Ce berkata dengan wajah mantap, kamu bisa memaksakan dirimu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Ayah dan kakek saya tidak tahu tentang hal itu, dan itu berarti itu adalah rahasia klan Kaisar Iblis, tetapi Duke Ming sangat jelas tentang hal itu. Bahkan Anda tidak tahu bahwa wanita tidak bisa menanggung darah leluhur Golden Crow, tetapi Duke Ming jelas tahu. Petik 2. Orang-orang di dunia yang tahu rahasia klan Demon Emperor Anda lebih baik daripada Anda mungkin hanya Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil sebelumnya. Jadi saya memikirkan satu-satunya kemungkinan, bahwa 100 tahun yang lalu, ketika Little Demon Emperor diserang oleh Duke Ming, di ambang kematian, dan kesadarannya tidak fokus, Duke Ming mencari jiwanya, dan merebut semua ingatannya. Dan apa yang dikatakan Duke Ming sebelumnya, membuktikan itu adalah kebenaran tanpa pertanyaan. Petik 2. Hati iblis permaisuri kecil bergetar keras di dalam hatinya sekali lagi. Hari ini, Duke Ming tampak jelas tahu tentang kedatangannya ke Golden Crow Lightning Flame Valley, dan bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Juga, dia bahkan tahu dengan jelas bahwa segel Kaisar Setan dapat meluncurkan pelarian darah pada saat yang genting. Kartu penyelamat seperti ini, adalah rahasia yang sama sekali tidak bisa diketahui oleh siapapun dari ras manapun. Tapi Duke Ming tahu dengan jelas. Kata-kata Yun Ce, Kaisar Setan kecil saat itu diplot melawan oleh Duke Ming dan bahkan jiwanya digeledah. Dugaan ini sangat menyakitkan hatinya sehingga hampir mencekiknya. Tapi itu adalah satu-satunya penjelasan dan kemungkinan. Dan sekali jiwa seseorang digeledah, orang itu akan langsung menjadi cangkang tanpa jiwa. Menjadi orang mati yang menyedihkan dan hidup. Sebuah strain darah hampir hitam berwarna mengalir keluar dari sudut mulut Little Demon Empress. Itu bukan darah dari luka internalnya, tapi darah di bawah penderitaan dan amarahnya yang ekstrim.
Selama bertahun-tahun, dia waspada terhadap istana Duke Huai, tetapi kebencian ekstrim di dalam hatinya, selalu menuju benua langit yang mendalam, dan dia bahkan bersumpah selama dia hidup, ketika saatnya tiba, bahkan jika itu akan membunuhnya, dia telah memandikan langit yang mendalam dengan pertumpahan darah, dan mendapatkan pembalasannya yang benar-benar tak dapat didamaikan. Hari ini dia baru tahu, bahwa selama ini, dia membenci orang yang salah. Ayahnya adalah seorang kaisar iblis duniawi yang mengendalikan realus iblis-iblis di telapak tangannya, dan seluruh dunia membungkuk kepadanya. Tapi pelakunya yang sebenarnya yang membunuhnya bukanlah benua langit yang mendalam, dia diplot oleh salah satu orang yang paling dia percayai. Adiknya, yang juga suaminya, tidak mati secara tragis karena dia berusaha menyelamatkan ayah mereka, tetapi juga berkomplot melawan. Dan mati secara tragis. Bertahun-tahun, apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Apa yang seluruh realem iblis-iblis pikirkan adalah juga ilusi. Semua orang, termasuk dia, permaisuri setan kecil, dimainkan di telapak tangan Duke Ming, bahkan 4 landasan suci besar benua Sky benua masih menjadi alat yang digunakan oleh Duke Ming. Duke Ming, kebencian iblis setan kecil mengisi hati dan jiwanya. Dia memegang erat pakaian abu-abu di depan dadanya, dan 10 jarinya yang gemetar pucat tanpa warna darah. Duke Ming, bahkan, jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ini. Bab 598 Keinginan dalam bahaya. Permaisuri setan kecil meludahkan seteguk besar darah hitam, dan di dalam darah, ada potongan-potongan gumpalan darah yang mengkhawatirkan. Setelah itu, dia perlahan-lahan berlutut ke tanah, matanya sesekali kehilangan fokus dan sesekali tampak kusam. Melihat darah muntahnya, Yun Ce tiba-tiba merasakan jantungnya mengepal ketika dia bergegas maju untuk mendukung bahu tipis Little Demon Empress. Sama seperti tangannya telah menyentuh bahu Little Demon Empress, dia menamparnya dengan keras, biarkan aku memberitahumu lagi. Jangan, sentuh aku. Permaisuri setan kecil tampak sangat lemah, tetapi tamparannya tidak ringan. Itu telah menyebabkan Yun Ce mundur beberapa langkah sementara tubuhnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Dia kemudian melihat ke atas, wajahnya yang lembut tampak sangat lemah sehingga menyebabkan jantung seseorang sakit, tetapi pandangannya masih menunjukkan dingin dan keras kepala yang tidak pernah hilang, hanya berdasarkan fakta bahwa kamu secara visual melanggar tubuhku hari itu. Bahkan jika kau keturunan Raja Iblis, aku harus menggali matamu. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Garis hidupnya telah terputus dan pikiran dan tubuhnya terluka parah. Namun, dia masih peduli tentang hal-hal seperti itu. Sudut bibir Yun Ce bergetar ketika dia membantah dengan tidak senang, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mengintipmu dengan sengaja malam itu. Aku sudah ada di sana selama ini. Kaulah yang tidak mendeteksi saya dan menelanjangi. Bahkan sebelum Yun Ce selesai berbicara, gelombang panas menyapu area dan tangan putih lembut iblis permaisuri mencengkeram lehernya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan berani membunuh Anda? Meskipun Little Demon Empress lemah, dia masih memiliki kekuatan monark tahap pertengahan. Bahkan dalam kondisinya saat ini, membunuh Yun Ce adalah tugas yang sederhana. Yun Ce mengangguk dan menjawab dengan serius, karena kamu tidak punya niat membunuh terhadapku. Petik 2. Segera setelah dia berbicara, Yun Ce takut Ratu Iblis kecil akan menyerbu dan dia dengan cepat melanjutkan, kami telah dipaksa untuk bahaya seperti itu, jadi sekarang kita perlu memikirkan cara untuk melarikan diri. Bahkan jika Anda ingin membunuhku atau gali mataku, setidaknya tunggu sampai kita kabur. Petik 2. Permaisuri setan kecil melemparkan tangannya dan mendorong Yun Ce jauh, melarikan diri. Apakah Anda begitu naif untuk berpikir bahwa kita dapat melarikan diri dari cengkeraman ganas Duke Ming? Sekarang hanya ketenangan sebelum badai. Petik 2. Alis Yun Ce rajutan saat dia menjawab, saya telah menemukan situasi yang lebih mengerikan dari ini setidaknya 10 kali. Namun, saya masih hidup sekarang. Itu karena sebelum saya kehilangan nafas, saya akan berjuang dengan semua yang saya miliki. Bahkan jika ada 10 Duke Mings lagi, aku tidak akan duduk diam. Petik 2. Permaisuri iblis kecil, Anda adalah Raja Realus Iblis-Iblis. Selama abad yang lalu, Anda telah menderita kesedihan karena kehilangan semua kerabat terdekat Anda dan telah memberikan tekanan jauh melampaui imajinasi siapapun. Anda harus menghadapi penghakiman dunia, khawatir tentang masa depan garis keturunan Kaisar Iblis, dan menangani ambisi liar istana Duke Huai. Meski begitu, Anda masih memegang posisi raja dan melindungi kebanggaan Kaisar Iblis yang tersisa selama 100 tahun terakhir. Duke Huai tidak bisa mengalahkanmu, dan bahkan Duke Ming yang kuat, yang melukai Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil, tidak mampu mewujudkan keinginannya selama ini karena dirimu. Petik 2. Setiap kali ayahku berbicara tentang kamu, dia menjunjung tinggimu, dan setelah aku menyadari kebenaran, aku juga sangat menghargaimu. Dapat dikatakan bahwa di antara semua wanita yang pernah kulihat dalam hidupku, selain tuanku, kau yang paling luar biasa. Anda adalah permaisuri setan kecil yang kuat, satu-satunya raja wanita di seluruh sejarah Realus Iblis-Iblis. Orang yang luar biasa, akankah mereka bersedia menerima nasib? Saya tahu bahwa untuk menyelamatkan saya, Anda terluka parah dan garis hidup Anda terputus. Namun, selama kami dapat melarikan diri hari ini, bahkan jika garis hidup Anda rusak, saya punya cara untuk membiarkan Anda hidup. Jangan lupa, orang tua saya telah terluka parah selama lebih dari 20 tahun tetapi masih benar-benar sembuh oleh saya. Petik 2. Permaisuri setan kecil. Yun Ce berjalan maju dan berdiri di depannya, permaisuri setan kecil, aku tidak akan pernah percaya ada sesuatu yang mutlak di dunia ini. Juga, tidak ada bahaya absolut. Jika Anda masih tidak mau mati. Jika Anda masih ingin membalas dendam pribadi untuk ayah kerajaan Anda dan Kaisar setan kecil.
Maka ikuti saya. Manfaatkan waktu singkat yang tersisa untuk membuat rencana dan melarikan diri, apapun yang terjadi. Petik 2. The Little Demon Empress tertegun saat dia menatap lurus ke mata Yun Che. Di dalam mereka, dia melihat kekhawatiran, tetapi tidak ada rasa takut atau sedikit pun keputusasaan. Ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa penampilan seseorang sangat cerah sehingga dia merasa itu menarik. Dia kehilangan fokus untuk beberapa waktu dan bahkan kegelapan dalam jiwanya mulai goyah. Selanjutnya, dan yang paling penting, Yun Che berkata dengan sangat serius, Anda harus tahu bahwa garis keturunan Kaisar Iblis memiliki rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar Iblis dan Patriark keluarga Yun. Sebelumnya, ketika almarhum Kaisar Iblis dilukai, ia tidak bisa meneruskan rahasia itu kepada Kaisar Iblis kecil pada waktunya, dan kakek saya juga telah dilukai di benua langit yang hebat. Namun, ketika saya bertemu kakek saya, bukan hanya dia yang lulus. Segel setan Kaisar Iblis, dia juga telah memberitahuku rahasia ini yang sangat penting bagi Bloodline Kaisar Setan dan menyuruhku untuk secara pribadi menyerahkannya kepadamu. Kata-kata Yun Che menyebabkan Ratu Iblis kecil terkejut sekali lagi. Sebagai putri Kaisar Iblis, dia tentu tahu keberadaan rahasia ini tetapi tidak mengerti mengapa Patriark keluarga Yun bisa mengetahui rahasia ini ketika Pangeran Mahkota Iblis tidak bisa sampai dia menggantikan takhta. Tidak peduli apakah itu dia atau apakah itu Kaisar Setan kecil, mereka tidak bertanya tentang masalah ini, meskipun mereka penasaran. Awalnya, dia berpikir bahwa rahasia ini hilang ketika Kaisar Iblis dan Raja Iblis bertemu dengan bahaya, dan akan dimakamkan selamanya. Namun, Yun Che sebenarnya membawa rahasia Kaisar Iblis ini kembali. Dia menatap Yun Che. Ketika dia berbicara, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong. Tentu saja ada alasan mengapa rahasia ini tidak diberikan kepadamu sebelumnya. Itu karena rahasia ini hanya dapat digunakan selama masa paling berbahaya dan putus asa. Seperti situasi saat ini dengan Illusory Demon Royal Family. Jika ini disebutkan sebelumnya, sekali seseorang tidak memiliki tekad yang cukup, sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena, ini adalah cara untuk membiarkan pewaris Kaisar Iblis maju ke alam setengah dewa dan membiarkan dia memiliki kekuatan seseorang setengah langkah ke alam mendalam surgawi. Half God Realm, Half Step Divine mendalam. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi dan legenda, dan bahkan untuk permaisuri setan kecil, itu terdengar terlalu seperti mimpi. Apa yang, katamu, ucapnya tak percaya. Apa yang baru saja saya katakan adalah sesuatu yang kakek saya katakan secara pribadi kepada saya. Jika saya mengatakan kebohongan, saya akan terbakar di kedalaman neraka ketika saya mati. Yun Che menatap Little Demon Empress langsung di mata dan berkata dengan sangat serius dan tidak pasti, pada saat itu, membunuh Duke Ming secara pribadi tidak akan menjadi tugas yang sulit. Menghancurkan istana Duke Huai juga akan sederhana. Anda dapat membangun kembali seluruh realem iblis-iblis dan tidak ada yang berani menentang Anda. Orang-orang dan keluarga yang mengkhianatimu akan gemetar di bawah kakimu dan menyesal. Petik 2. Selama kamu bisa selamat hari ini, semua itu akan menjadi kenyataan. Karena itu, tidak ada lagi alasan bagimu untuk duduk diam dan membiarkannya takdir lagi. Setengah langkah mendalam surgawi, membalas ayahnya, membalas suaminya, membangun kembali kekuatan Kaisar Iblis, mereformasi seluruh dunia iblis ilusi. Setiap kata Yun Che seperti kilat menyerang jiwanya. Matanya mulai kehilangan kusam dan tidak bernyawa, dan mereka mulai bergetar intens ketika keinginan yang kuat mulai muncul dengan panik. Retak. Ledakan. Sebuah petir tebal berwarna ungu jatuh dari langit, menghancurkan batu-batu dalam yang keras di tanah dan menyebabkan lubang besar muncul. Gelombang kejut yang kuat melaju ke arah mereka dan dengan keras menyapu Little Demon Empress yang lemah. Yun Che cepat terbang dan menangkap permaisuri setan kecil di udara, dengan lembut melingkarkan lengan kanannya di pinggangnya. Meskipun pakaian Little Demon Empress besar, tubuhnya sangat tipis. Secara khusus, pinggang rampingnya lembut seperti cabang-cabang pohon willow, memungkinkan lengan Yun Che untuk membungkusnya dengan mudah. Tubuh The Little Demon Empress sedikit membeku, tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Che dan malah hanya berkata dengan lembut, pergilah. Aku ingin membunuh Duke Ming. Untuk membalas ayah kerajaanku dan saudara kerajaan. Aku tidak bisa mati di sini. Membawa saya pergi. Tidak peduli apa, saya tidak bisa mati di sini. Kata-kata Yun Che tidak diragukan lagi memberi Little Demon Empress sejumlah besar harapan dan keinginan. Yun Che tersenyum dan mengangguk dengan tegas. Lengan di pinggangnya membungkus lebih erat lagi, kamu lebih akrab dengan Golden Crow Lightning Flame Valley daripada aku. Ke arah mana yang paling menguntungkan untuk kita tuju? Di sebelah timur, tanah leluhur ada di arah itu. Meskipun kita tidak bisa masuk tanpa segel Kaisar Setan. Jika kita bisa mencapai tempat itu sebelum Duke Ming menemukan kita. Dewa Emas Gagak Surgawi, mungkin tidak menonton tanpa mengganggu. Oke, jawab Yun Che dengan kuat dan mengaktifkan petir meraj ekstrim, menembak ke arah timur seperti sambaran petir. Pada kenyataannya, apakah itu Yun Che atau permaisuri setan kecil, mereka jelas tahu bahwa hampir mustahil untuk tiba di tanah leluhur Golden Crow sebelum Duke Ming. Bahkan jika mereka berhasil tiba lebih dulu, jawaban apakah jiwa Golden Crow akan turun tangan sudah jelas. Karena, dengan kekuatan jiwa dewa sejati, situasi di seluruh lembah emas petir api nyala jelas-jelas bagi jiwa burung gagak emas. Jika ingin campur tangan, itu akan terjadi ketika permaisuri setan kecil bertemu Duke Huai dan Duke Ming. Bagaimanapun, itu adalah yang memberikan garis keturunan Kaisar Iblis dengan kekuatan gagak emas. Itu adalah dermawan seluruh klan mereka, tetapi bukan pelindung. Tidak akan repot ikut campur dalam urusan seperti itu. Rahasia tentang setengah langkah divin mendalam, yang telah dijelaskan Yun Che kepada permaisuri setan kecil bukanlah kebohongan.
Ketika klan Kaisar Iblis menghadapi bahaya dimusnahkan, mereka bisa menggunakan rahasia Kaisar Iblis ini untuk mendapatkan kekuatan setengah langkah ke alam mendalam surgawi. Menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Ini akan menyebabkan situasi berubah dan memungkinkan garis keturunan Kaisar Iblis untuk dibangun kembali. Namun, semua yang dijelaskan Yun Ce hanya setengah dari seluruh kebenaran. Setengah lainnya adalah, bahwa meskipun cara rahasia ini memang bisa memungkinkan seseorang dengan garis keturunan Kaisar Iblis untuk mendapatkan kekuatan mendalam setengah langkah ke alam mendalam surgawi, umur panjang mereka pada gilirannya akan dibiarkan hanya dengan 3 tahun. Ini juga alasan mengapa Yun Ce tidak segera memberitahu Little Demon Empress rahasia bahwa Yun Changhai telah diteruskan kepadanya meskipun dia sudah berada di Demon Imperial City selama 3 bulan. Menggunakan Extreme Mirage Lightning, kecepatan Yun Ce menjadi lebih cepat dan lebih cepat, sampai-sampai bahkan Little Demon Empress terkejut. Dia hanya memiliki kekuatan alam mendalam langit, dan tidak ada fluktuasi mendalam yang kuat yang datang untuknya. Namun, dia bisa meningkatkan kecepatannya ke tingkat raja tingkat rendah. Berdasarkan pemahaman dari setiap praktisi yang mendalam, ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mungkin. Sepanjang jalan, Yun Ce telah mengusir banyak roh api dan roh kilat. Alisnya rajutan erat, saat matanya mengamati jalan di depan, mencari segala kemungkinan. Ratu Iblis-Iblis telah sebutkan sebelumnya, ini adalah batas utara-barat dari Golden Crow Lightning Flame Valley, dan melihat ke utara, tidak ada lagi tanda-tanda bumi yang panas dan tidak ada tanda-tanda gunung berapi yang dilalap api. Yang terlihat hanyalah pemandangan kemerahan yang menakutkan yang mendidih, seolah-olah itu adalah api penyucian darah yang tak terbatas. Yun Ce tidak bisa membantu tetapi bertanya, apa yang mengelilingi perbatasan Golden Crow Lightning Flame Valley? Hambatan spasial. Tidak, ini 1.500 km lahar. Lava ini tidak terbuat dari batu yang meleleh, tetapi terdiri dari batu paling dalam yang disempurnakan oleh Golden Crow Flame. 1.500 km lava ini mengelilingi seluruh Golden Crow Lightning Flame Valley dan dinamai Laut Kematian. Jika seseorang berani menyentuh Laut Kematian, bahkan pada tingkat Duke Ming, ia akan langsung terluka. Jika dia tenggelam dalam lautan maut, hanya beberapa napas pendek waktu akan bisa mengubahnya menjadi abu. Jika kita menderita di tangan Duke Ming di sini, dia pasti akan melemparkan kita ke Laut Kematian untuk menghilangkan bukti. Petik 2. Sama seperti permaisuri iblis kecil selesai berbicara, suara yang sangat lembut bagi mereka, seperti mimpi buruk, terdengar dari langit, hehehe, Putri Kai memang sepintar yang kuharapkan. Anda memiliki rencana yang sama dengan adipati ini. Petik 2. Yun Ce tiba-tiba berhenti bergerak, menggertakkan giginya dan melihat ke depan. Sekitar 100 meter di depannya, udara terdistorsi dengan keras dan ruang yang terdistorsi itu terbelah dengan keras. Duke Ming berjalan perlahan dari dalam, wajahnya menunjukkan senyum kasual. Dia diikuti oleh Duke Huai, yang tersenyum dingin. Duke Ming, permaisuri setan kecil menatap penuh perhatian pada Duke Ming yang muncul di depan mereka saat dia mengucapkan 2 kata yang mengisinya dengan rasa sakit yang mendalam. Serta niat kebencian dan pembunuhan terkuat yang pernah dia rasakan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Bab 599 Lautan Kematian. Oh, permaisuri iblis kecil, sepertinya kau tidak terlalu baik. Pembuluh jantung Anda telah terputus dan semua organ internal Anda rusak. Anda pasti merasa sangat sedih sekarang, bukan? Duke Huai tertawa arogan, Duke ini tidak dapat melakukan apapun untuk Anda, tetapi sekarang ayah kerajaan saya telah bertindak secara pribadi, bahkan jika Anda adalah permaisuri setan kecil, Anda masih rentan. Petik 2. Oh, menilai dari penampilan kalian berdua, apakah kamu membayangkan bahwa kamu bisa melarikan diri? Hahaha, Duke Huai mulai tertawa histeris, Duke ini mengira kalian berdua akan memilih untuk mengakhiri dirimu dengan terhormat sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan untuk membunuhmu sendiri. Namun, saya tidak membayangkan bahwa akan ada orang di dunia ini yang memiliki imajinasi yang menggelikan. Karena Anda ingin melarikan diri, maka jalankan semua yang Anda inginkan. Biarkan adipati ini melihat kemana kamu bisa melarikan diri, hahaha. Petik 2. Kecepatan di mana Duke Ming muncul jauh lebih cepat dari apa yang Yun Ce bayangkan. Tatapannya menjadi dingin dan napasnya juga menjadi lebih berat. Tawa histeris Duke Huai dan kata-kata arogan menyebabkan jiwanya berfluktuasi sementara dia hanya berkonsentrasi pada Duke Ming. Peluk aku dengan erat. Dalam pikiran Little Demon Empress, suara Yun Ce tiba-tiba berbunyi, peluk aku erat-erat dan tidak peduli apa yang terjadi kemudian, jangan kendur atau lepaskan. Selama Anda memiliki kesadaran, ingatlah untuk tidak melepaskan. Ini, hanya harapan kita untuk melarikan diri. Percayalah padaku. Permaisuri setan kecil tercengang. Apa yang mereka hadapi sekarang adalah definisi sebenarnya dari bahaya. Bahkan tanpa Adipati Ming, Adipati Huai sendiri dapat dengan mudah membunuh mereka. Sekarang, bahkan jika Yun King Hong tiba, tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Adapun Yun Ce, di depan orang yang menakutkan dari realus iblis-iblis ini, tidak ada yang akan percaya bahwa ia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak mungkin bahkan untuk peluang perjuangan yang tipis sekalipun. Namun, seolah-olah dia tidak memiliki kendali, permaisuri setan kecil membuka tangannya dan mengikuti instruksi Yun Ce, memeluk pinggangnya dengan erat. Selama upacara Kaisar Iblis, ia terus-menerus menentang apa yang orang anggap mustahil dengan hasil yang menghancurkan bumi dan berulang kali mengubah tawa mereka menjadi syok. Sendiri, ia membangun kembali reputasi keluarga Yun dan meniadakan rencana yang sangat mudah bagi Duke Huai. Menyebabkannya untuk merasakan kekaguman yang mendalam untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sekarang, dia juga tidak bisa tidak percaya padanya. Memeluk pria berusia 22 tahun yang lemah namun mengabaikan semua bahaya untuk melindunginya tiba-tiba membuatnya merasa lebih terjamin.
Dia tenggelam dalam perasaan misterius, asing, dan tak bisa dipahami ini. Di lubuk kepalanya yang paling dalam, suara yang teredam seolah mengatakan padanya, ini adalah perasaan mengandalkan seseorang. Duke Ming mengangkat kedua tangannya dan memandang ke arah langit sambil berkata, Putri Kai, garis keturunan Kaisar Iblismu telah menguasai realus iblis-iblis selama 10.000 tahun. Sudah waktunya untuk ini berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Kaisar Iblis di dalam alam iblis ilusi, dan anak saya tidak akan lagi menjadi Adipati Huai. Sebaliknya, ia akan segera naik tahta dan menjadi Kaisar Huai. Adapun klan iblis Kaisar Anda akan segera dilupakan oleh realem iblis-iblis. Dan Anda, Putri Kai, tidak hanya akan menjadi penguasa terakhir dari era Kaisar Setan, Anda juga akan menjadi kesimpulan yang memalukan bagi era Kaisar Setan itu. Sayang sekali Anda tidak akan hidup untuk melihat semua ini. Petik 2. Ayah kerajaan, kata Duke Huai, biarkan aku menyerahkan tujuan mereka kepada mereka. Kedua cacing yang menyedihkan ini terlalu rendah bagi ayah kerajaan untuk bertindak secara pribadi. Terutama Yun Che, biarkan aku membunuhnya secara pribadi untuk memadamkan kebencian di hatiku. Petik 2. Duke Ming melirik dan samar-samar berkata, kamu adalah raja tahap pertengahan dan orang yang akan naik tahta realus iblis realem. Namun, Anda benar-benar mengambil inisiatif dan sangat ingin membunuh orang ini yang usianya dan kekuatannya jauh di bawah Anda. Di depannya, Anda telah gagal total. Petik 2. Kata-kata samar Duke Ming menyebabkan tubuh Duke Huai menjadi kaku ketika dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, aku tidak berguna. Tidak, bangsawan ini tidak mengatakan bahwa kamu salah. Duke Ming perlahan melanjutkan, ini adalah pertama kalinya dalam hidupmu rencanamu kacau, emosi Anda kehilangan kendali, Anda dipermalukan, dan semua ini adalah karena seorang remaja belaka berusia lebih dari 20. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda pahami. Dan mungkin Anda belum menyadari tetapi di dalam hati Anda, dia telah menanam iblis. Satu-satunya cara bagi Anda untuk sepenuhnya memusnahkan iblis di hati Anda adalah dengan membunuh Yun Che secara pribadi. Petik 2. Membunuh mereka. Duke Huai tiba-tiba mendongak dan menjawab, iya. Juga, menghadapi seseorang yang harus kau bunuh, tidak peduli seberapa lemah orang itu, bahkan jika dia seperti daging di bawah pisaumu, kau tidak boleh mempermainkannya. Anda harus membasmi dia dalam waktu sesingkat mungkin. Aku akan mengingat ajaran ayah kerajaan. Duke Huai segera muncul di depan Yun Che, dan menguncinya dengan aura yang kuat. Duke Huai tersenyum ketika pandangannya yang kasual dan arogan membuatnya tampak seolah-olah dia sedang melihat dua cacing yang menyedihkan. Yun Che, adipati ini telah memikirkan selama beberapa jam terakhir bagaimana dia bisa merobek mayatmu hingga hancur secara pribadi untuk memadamkan kebencianku. Namun, sekarang tidak lagi penting. Duke ini akan menjadi penguasa ilusori Demon Realm segera, dan Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk Duke ini membenci Anda. Anda bahkan tidak pantas dipandang mata oleh adipati ini. Memiliki Little Demon Empress menemani Anda dalam kematian pasti adalah hal yang beruntung. Petik 2. Lalu, Anda akan terus melindungi Little Demon Empress di neraka. Wajah Duke Huai mengungkapkan keganasan saat ia mengangkat kedua tangannya dan tertawa histeris. Api hitam merah tua berbentuk tengkorak kemudian muncul di atas kepalanya dan tumbuh lebih dari 30 meter secara instan. Langit sekarang lebih gelap, dan roh-roh api dan roh-roh kilat melarikan diri dengan panik seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Duke Huai selalu menaruh kata-kata Duke Ming dalam benaknya dan pukulannya ini hampir 90% dari seluruh kekuatannya. Api yang jatuh ini yang digunakan untuk melawan praktisi mendalam Sky Realm tidak lagi berlebihan sederhana. Ini adalah kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan permaisuri setan kecil dalam satu gerakan dalam keadaannya saat ini. Ada sekejap kegelapan ketika Valen Flame Devil besar menembak langsung ke arah Yun Che dengan lolongan iblis. Meskipun motif utama mereka datang ke Golden Crow Lightning Flame Valley hari ini adalah untuk membunuh permaisuri setan kecil, baik Duke Ming dan Duke Huai menargetkan mereka menyerang Yun Che dan bukan permaisuri setan kecil. Mungkin dalam kesadaran mereka, Yun Che adalah ancaman yang lebih besar, dibandingkan dengan Little Demon Empress. Serangan yang menakutkan seperti itu akan membuat bahkan Overlord mati, tak perlu dikatakan seseorang di Sky mendalam realm. Energi yang mendalam di Little Demon Empress melonjak saat dia ingin mempertahankan, mengabaikan bahaya ke pembuluh jantungnya, ketika dia mendengar Yun Che berteriak, jangan bergerak. Yun Che mundur dengan kekuatan penuh saat tangan kanannya mendukung pinggang Little Demon Empress dengan erat. Namun, di bawah tekanan yang dipancarkan oleh Duke Huai, sangat sulit baginya untuk bergerak ketika dia melihat iblis api jatuh mendekat. Pada saat iblis api jatuh hendak memukulnya, dia berbalik dengan tiba-tiba dan membiarkan iblis api jatuh menyerang punggungnya. Sealing Cloud Locking Sun. Ledakan. Setelah ledakan yang memekakan telinga, iblis api jatuh yang datang dari Duke Huai meledak dan memenuhi udara lebih dari puluhan kilometer, yang membuat sekitarnya tampak seolah-olah itu adalah dunia di mana nyala api hari kiamat telah tiba. Yun Che telah tersapu beberapa kilometer jauhnya, seolah-olah dia tertiup angin topan. Melihat sosok yang jauh, senyum di wajah Duke Huai menegang dan bahkan ekspresi Duke Ming menggelap. Apa? Sebuah serangan yang hampir kekuatan penuh dari Raja tahap pertengahan. Bahkan 100 atau 10.000 praktisi mendalam langit akan dihancurkan secara instan tanpa jejak. Namun, Yun Che hanya dikirim beberapa kilometer jauhnya dan tubuhnya masih utuh. Meskipun auranya sangat lemah, dia masih hidup. Bahkan kesadarannya tampaknya tidak menghilang. Dia masih membawa permaisuri setan kecil dan bergegas menuju utara dengan kecepatan yang tidak mungkin untuk kekuatannya yang mendalam. Dia sebenarnya tidak mati. Mata Duke Huai menatap lebar dan tidak kembali untuk beberapa waktu karena dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat atau rasakan. Namun,
Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yun Ce telah memiliki tubuh Dewa Naga, berada di bawah perlindungan Jalan Agung Buddha, dan telah mengalami 18 bulan penyempurnaan dalam badai spasial tanpa menggunakan kekuatan yang mendalam. Seorang tiran yang normal tidak dapat melukainya. Lebih jauh lagi, perlindungan Siling Cloud Locking Sun dan ketahanannya yang tinggi terhadap seni api yang mendalam. Bahkan pukulan dengan kekuatan penuh olehnya, Duke Huai, tidak dapat mengambil hidup Yun Ce. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Semua organnya telah bergeser dan setengah dari meridiannya telah dipotong, kata Duke Ming dengan tenang, tetapi guncangan di matanya masih belum hilang. Seorang praktisi alam mendalam langit dengan paksa menerima pukulan dari Raja Tahap Tengah tanpa sekarat, dan bahkan masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri. Bahkan untuk seseorang sekuat Duke Ming, itu adalah sesuatu yang mengejutkan kedalaman hatinya. Jika orang ini tidak mati, ketika dia dewasa, kekuatannya akan menakutkan. Untungnya, dia pasti akan mati hari ini. Cepat mengejar, dan bunuh mereka, kata Duke Ming dalam-dalam. Yun Ce mendorong Extreme Mirage Lightning ke batasnya. Sementara terluka parah, penglihatannya terkadang jernih dan kadang kabur. Namun, kecepatannya tidak turun sedikit pun. Mereka awalnya sudah di perbatasan Golden Crow Lightning Crow Valley dan sekarang, tepat di bawah mereka, adalah adegan merah berdarah. Itu adalah lautan lava yang telah mendidih selama 10.000 tahun. 1.500 km laut kematian. Cairan hangat secara bertahap mengalir ke tangan Little Demon Empress. Dia kemudian berbalik dan memandangi telapak tangannya. Kedua lengannya yang langsing dan seputih salju sekarang telah sepenuhnya diwarnai dengan darah. Seolah-olah dia baru saja berendam di lautan darah. Tubuh The Little Demon Empress bergetar sedikit. Dia mendongak, matanya bertemu Yun Ce pada saat itu. Dari wajah Yun Ce, dia tidak bisa melihat tanda-tanda rasa sakit, sebaliknya, dia melihat senyum bertahap, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Petik 2. Suara hangat dan senyum lembut tampaknya memiliki kekuatan magisnya sendiri yang tak terlukiskan karena sangat menyentuh kedalaman jiwa permaisuri setan kecil, membuatnya kehilangan fokus dan lupa bagaimana berbicara. Apakah kamu merasakan itu? Aku sangat luar biasa, hehe. Yun Ce tertawa. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke laut kematian, udara di sekitarnya menjadi 10 kali lebih panas daripada yang bisa ditanggung manusia normal. Permaisuri setan kecil. Di belakang mereka, Adipati Ming dan Adipati Huai mendekat dengan cepat, dan dalam beberapa saat, mereka sudah menutup jarak setengahnya. Namun, ketika mereka akhirnya berada di atas laut kematian, kecepatan mereka jelas telah melambat. Mungkin mereka sudah menebak apa yang telah dilakukan Yun Ce, atau mungkin itu karena lautan kematian terlalu menakutkan dan mereka tidak berani mendekatinya. Mereka benar-benar memasuki laut kematian. Duke Huai mengertakkan gigi. Sebelumnya, dia tidak berhasil membunuh Yun Ce dalam satu gerakan dan tampak seolah-olah dia masih tidak bisa memahaminya. Sepertinya Anda telah memilih kematian yang terhormat. Duke Ming menjawab dengan samar, Baiklah, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Hasil akhirnya dari kematian di tangan kita juga akan dilemparkan ke laut kematian. Petik 2. Kecepatan Yun Ce juga melambat sampai dia benar-benar berhenti. Dia tidak berbalik untuk melihat seberapa dekat Duke Ming dan Duke Huai, tetapi sebaliknya, memandang ke depan ke lautan seperti darah yang tampak tanpa batas, saya tidak tahu apa peluang Anda untuk bertahan hidup dari saya melakukan ini. Namun, ini adalah satu-satunya cara yang saya bayangkan di mana kita memiliki peluang. Peluk aku dengan erat, tutup matamu. Yun Ce melepaskan energi yang mendalam dan Phoenix Flame. Api merah melilit di sekelilingnya dan permaisuri setan kecil, namun, itu tidak membuat permaisuri setan kecil merasakan sensasi panas. Hanya perasaan angin hangat bertiup di sekelilingnya. Yun Ce menutup matanya dan menghembuskan napas berat. Tangannya melingkari permaisuri iblis kecil erat-erat ketika dia menghilangkan energi yang dalam yang menyebabkan mereka melayang dan jatuh bersama dengannya. Mereka jatuh langsung ke lautan kematian di bawah mereka dan diam-diam tenggelam ke dalam lautan yang kelihatannya tanpa batas, seperti darah. Bab 600 Lava Molten tak berujung. Gelombang panas yang membakar di udara di atas laut kematian bahkan lebih menakutkan daripada api besar yang dilepaskan oleh Tuan Normal. Roh-roh api yang berkeliaran di atas udara semuanya melepaskan aura alam mendalam Tyrant. Selanjutnya, dikatakan bahwa jauh di dalam laut kematian, roh-roh api dari realem mendalam Sovereign dibiarkan. Tubuh Duke Ming dan Duke Huai membeku ketika mereka tanpa daya menyaksikan Yun Ce dan permaisuri setan kecil jatuh ke laut kematian. Duke Ming melambaikan lengan bajunya dan membawa Duke Huai bersamanya melalui angkasa. Hampir dalam sekejap mereka melakukan perjalanan, mundur dari atas laut kematian ke ujungnya. Karena sekuat Duke Huai, tinggal melampaui batas masih akan tak tertahankan. Membiarkan mereka mati begitu saja. Itu terlalu mudah bagi mereka. Jatuh ke laut kematian pasti akan berarti kematian mereka. Tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bertahan hidup itu, karena bahkan jika itu adalah ayah kerajaannya, Duke Ming, yang jatuh ke dalam, ia akan dilebur menjadi abu dalam waktu paling banyak 10 napas. Tetapi Duke Huai tidak terlalu senang karenanya, alih-alih, dia menggertakkan giginya karena merasa tidak bahagia dengan hasilnya. Karena Yun Ce dan permaisuri setan kecil bisa disiksa dan dibunuh atas kehendaknya, dia menggunakan semua kekuatannya, tetapi dia sangat terkejut bahwa dia tidak hanya tidak dapat membunuh mereka, tetapi malah memberi mereka kesempatan untuk bunuh diri. Terutama Yun Ce. Meskipun Yun Ce meninggal dan benar-benar binasa tepat di depan matanya, Duke Huai tidak bisa sepenuhnya melepaskan kemarahan yang ada di dadanya sepanjang hari, dan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ketika Anda tidak bisa membunuh mereka sekarang, Adipati ini sudah tahu bahwa mereka akan memilih cara ini untuk mati, kata Duke Ming lembut. Ini ketidakmampuan anak ini, Duke Huai menunduk dan berkata.
Biarkan saja. Duke Ming melihat lautan kematian yang selamanya mendidih dengan ketidakpedulian di matanya, dan diikuti dengan cemoohan yang lambat dan dingin. Upacara agung hari ini benar-benar berantakan, tetapi itu adalah berkah tersembunyi. Kembalinya segel Kaisar Setan dengan mudah membuat permaisuri setan kecil memberi kami kesempatan untuk membunuhnya. Dan Yun Ce menerobos masuk adalah hadiah tambahan lain. Meninggal di Golden Crow Lightning Flame Valley, binasa di Laut Kematian, bahkan setengah jejaknya tidak akan tersisa. Bahkan jika dia benar-benar memiliki tuan yang kuat, atau kekuatan yang kuat di belakangnya, mereka tidak akan pernah bisa melacaknya kembali kepada kita. Petik 2. Ini semua kehendak surga. Surga mendukung klan kita. Itu benar, itu semua kehendak surga. Duke Huai tertawa keras, permaisuri setan kecil meninggal. Tidak ada lagi garis keturunan Kaisar Iblis di dunia ini. Setelah ini, realem Demon Iblis akan menjadi milik kita. Selamat ayah kerajaan. Tidak, aku harus memberi selamat klan kami akhirnya mengikuti kehendak surga dan mendapatkan apa yang kami harapkan, dan akan mengendalikan realem iblis-iblis mulai sekarang. Jangan merayakannya sepagi ini. Duke Ming berkata perlahan, kematian sang iblis-iblis kecil hanyalah akhir dari generasi kekuasaan Kaisar Iblis. Masih ada banyak kendala di jalan Anda untuk menjadi Kaisar. Keluarga pengawal dan istana adipati yang akan setia pada kematian klan Kaisar Iblis sampai semuanya adalah hambatan besar. Terutama keluarga Yun dan Mu, menurut apa yang dikatakan Yun Ce sebelumnya, mereka sudah mencurigai keberadaan adipati ini. Petik 2. Jangan khawatir, ayah kerajaan, kata Duke Huai sambil tampak percaya diri. Ketika permaisuri setan kecil masih hidup, mereka sudah ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Sekarang Little Empress Iblis sudah mati, mereka kehilangan tulang punggung mereka, dan lebih seperti selembar pasir longgar. Mungkin mereka bahkan akan bergegas ke istana Duke Huai kita untuk menyerah. Bicara tentang hambatan yang layak dipertimbangkan, hanya mengandalkan Yun King Hong yang masih hidup masih tidak dapat membantu mereka berkembang dalam lingkungan ini. Duke Ming tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan perlahan menganggukkan kepalanya, ayah kerajaan masih tidak bisa menunjukkan wajahnya dalam waktu singkat ini. Jalan telah berhasil diaspal. Terserah Anda untuk menyingkirkan hambatan terakhir. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan itu, aku pasti tidak akan mengecewakan ayah kerajaan. Kata Duke Huai dengan nada sombong, pasti sebelum Duke Ming selesai berbicara. Pada saat ini, Duke Ming tiba-tiba berbalik, memandang ke selatan dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara rendah, orang-orang dari keluarga Yun dan keluarga Mu ada di sini. Ada 12 orang secara total. Lineup mereka sudah cukup, tapi sayangnya sudah terlambat. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hindari mereka, kata Duke Huai, ekspresinya tidak menunjukkan kejutan atau kepanikan. Tidak dibutuhkan. Duke Ming mengangkat lengannya, dan mengangkat segel Kaisar Setan. Apakah Anda tahu mengapa meskipun saya masih berusaha untuk merebut segel Kaisar Setan ini bahkan ketika saya memiliki keyakinan mutlak dalam menempatkan permaisuri setan kecil hingga mati? Duke Huai menjawab, ayah kerajaan berkata, ketika orang-orang dari klan Kaisar Iblis memiliki segel Kaisar Iblis pada mereka, jika mereka dalam bahaya kehidupan, segel Kaisar Iblis akan secara otomatis minum darah Kaisar Iblis untuk meluncurkan darah melarikan diri, dan kekuatan darah dapat membantu mereka melarikan diri dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Juga, jika Little Demon Empress menemukan kesempatan untuk melarikan diri ke tempat di mana dia pertama kali memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley, dia bisa menggunakan Demon Segel Kaisar untuk secara langsung meninggalkan Golden Crow Lightning Flame Valley. Setelah berbicara tentang itu, Duke Huai tiba-tiba tercerahkan, ayah kerajaan, mungkinkah? Itu benar, Duke Ming meraih sel Kaisar Iblis, untuk melarikan diri Golden Crow Lightning Flame Valley, itu membutuhkan darah Kaisar Iblis. Tetapi dalam memori Kaisar Setan kecil, itu dengan jelas mencatat bahwa adipati dengan darah setan Kaisar tipis juga bisa melakukannya. Itu hanya akan mengambil lebih banyak darah. Petik 2. Di seluruh dunia, hanya kita berdua yang tahu rahasia ini. Diketahui oleh orang awam bahwa jika Anda ingin keluar dari Golden Crow Lightning Flame Valley, Anda hanya bisa menunggu sampai segel itu terbentuk lagi, dan kemudian dikeluarkan dengan paksa. Selain itu, tidak ada jalan lain. Petik 2. Jika demikian, ketika kita menggunakan segel Kaisar Setan untuk melarikan diri dari Golden Crow Lightning Flame Valley, dan setelah ini kamu menunjukkan dirimu di kota kerajaan iblis, maka semua orang akan tahu bahwa kamu tidak mungkin berada di Golden Crow Lightning Flame Valley. Setelah berita tentang iblis-iblis kecil menghilang di Golden Crow Lightning Flame Valley menyebar, jika keluarga Yun dan keluargamu melawanmu, kamu bisa menggunakan ini untuk membungkam mereka, dan bahkan menuduh mereka. Petik 2. Mata Duke Huai segera menjadi cerah, dia hampir bisa melihat ekspresi yang sangat mengerikan di wajah Yun King Hong ketika itu terjadi, ayah kerajaan bijak. Mari kita tunggu sementara selama 1 jam, kata Duke Ming lembut saat dia melihat lautan kematian sekali lagi. Duke Huai tergagap, mungkinkah ayah kerajaan khawatir? Tetapi jatuh ke laut kematian, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk hidup. Bahkan jika itu adalah ayah kerajaan, kamu juga akan. Duke Ming mengejek ringan, Yun Ce ini mengungkapkan banyak keanehan. Kamu tidak bisa membunuhnya dengan semua kekuatanmu, membuatku merasa orang ini tidak bisa dihakimi dengan alasan yang normal. Itu bahkan membuatku merasakan sekejap rasa bahaya. Petik 2. Bahkan jika permaisuri setan kecil tidak mati, dia harus mati. Duke Ming berkata dengan dingin, lautan kematian ini adalah lava cair dari gagak emas yang telah mendidih selama 10.000 tahun. Ini bisa dianggap sebagai hadiah baginya untuk membuat Duke ini merasakan sekejap rasa bahaya. Iya nih, meskipun Duke Huai berpikir bahwa kewaspadaan Duke Ming terlalu dibesar-besarkan dan bahkan konyol, dia tidak berani untuk tidak menaati.
Dan 1 jam jauh dari cukup bagi keluarga Yun dan keluargamu yang telah memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley untuk tiba di sini tepat waktu. Satu-satunya hasil jatuh ke laut kematian menjadi abu, tidak peduli siapa itu. Permaisuri setan kecil menutup matanya. Menghilang ke laut kematian setidaknya jauh lebih baik daripada mati di tangan Duke Ming dan Duke Huai. Hanya saja dia ditakdirkan untuk tidak bisa membalas dendam dan mendamaikan kebencian ini lebih tinggi dari surga. Bahkan kebenaran akan tetap tidak diketahui selamanya. Bahkan seluruh alam iblis ilusi akan jatuh ke tangan Duke Huai Palace. Dia memiliki keengganan yang tak terbatas, tetapi pada saat ini, dia sangat tenang. Dia tidak tahu apakah itu karena kematian dekat dalam jangkauan, atau karena dari pria di sisinya yang memeluknya dengan erat. Dia merasakan seluruh tubuhnya tenggelam ke lava mendidih, rasa terbakar mengalir di mana-mana. Yang bahkan lebih menakutkan daripada perasaan terbakar, adalah perasaan mati. Tetapi waktu berlalu dengan nafas demi nafas, dia masih tidak merasakan hidupnya lenyap, tidak kehilangan akal sehatnya, tetapi sensasi tenggelamnya sangat jelas. Perasaan terbakar di sekitarnya masih ada, tetapi itu tidak menjadi lebih kuat. Meskipun tubuhnya terluka parah, dia masih bisa menanggungnya sepenuhnya. Permaisuri setan kecil membuka matanya dengan bingung, dan menemukan sepasang mata yang cerah menatap lurus ke arahnya. Yun Ce menyeringai dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa kamu sudah mati? Sudah. Dalam pandangannya, selain Yun Ce, segalanya berwarna merah gelap seperti warna darah. Apakah itu depan, belakang, atas, atau bawah? Lahar yang mendidih perlahan ada di mana-mana. Mereka berada di dunia lava cair sekarang, tetapi entah bagaimana lava cair ini tidak menyentuh tubuh mereka. Di sekeliling mereka ada lapisan api merah menyala setebal 3 meter. Lapisan api merah terang ini tipis, tetapi benar-benar mengisolasi lava cair tak berujung di sekitar mereka. Bahkan suhu pembakaran lava cair berkurang secara signifikan. Permaisuri setan kecil tahu betapa menakutkan lahar cair laut kematian. Tidak ada seorang pun di realem iblis-iblis akan setuju bahwa menyebutnya hal yang paling menakutkan di dunia. Mengisolasi lava cair di laut kematian. Belum lagi dia, bahkan jika ayah kerajaannya masih hidup, itu akan benar-benar mustahil untuk melakukannya. Tapi lapisan api itu, api merah terang dari Yun Ce, mampu melakukannya. Ini, apa yang terjadi? Suara The Little Demon Empress seolah-olah dia dalam mimpi, dia masih tidak bisa mempercayai matanya. Yun Ce mengepalkan giginya dengan erat. Dia memiliki kekuatan dewa jahat, bahkan jika lava cair laut kematian 10 kali lebih menakutkan, itu tidak akan bisa membahayakannya. Tapi dia harus menuangkan semua kekuatannya untuk mengisolasi lava cair dan panas menakutkan untuk melindungi permaisuri setan kecil. Meskipun dia memiliki kemampuan mengendalikan api yang tak tertandingi, ini adalah api dari gagak emas suci, dan lava cair di sekitar mereka menyebar ribuan mil tanpa henti. Jika bukan tugas yang mudah baginya untuk mengisolasinya sepenuhnya. Itu sangat sulit bagi Yun Ce untuk mengatakan beberapa kata kepada Little Demon Empress. Menghadapi pertanyaan Little Demon Empress, dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk menjelaskan, sebaliknya dia mengepalkan giginya, dan berkata kesulitan, aku tidak tahu. Berapa lama, aku bisa bertahan? Temperamen Duke Ming bahkan lebih hati-hati daripada Duke Huai. Saat ini, mereka masih harus menjaga di luar. Jadi kita tidak bisa, pergi dulu. Saat ini, aku tidak bisa terganggu untuk memperhatikanmu. Jika kamu ingin membunuh Duke Ming sendiri untuk balas dendam, cobalah sekuat tenaga untuk mengunci vitalitasmu. Setidaknya sebelum aku tidak bisa bertahan lagi. Kamu benar-benar tidak bisa mati. Dengan garis hidup yang rusak, orang normal pasti sudah mati seketika. Bahkan Tuan Besar hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup selama beberapa jam paling banyak sebelum mati. Meskipun seorang raja dengan garis hidup yang rusak juga pasti akan mati, jika mereka menopang diri mereka dengan semua kekuatan mereka, dengan tubuh yang mendalam dan kekuatan mendalam yang sangat kuat yang mereka miliki. Jika itu melebihi orang biasa, ada kemungkinan bagi mereka untuk hidup selama beberapa hari, bahkan puluhan hari. The Little Demon Empress menatap Yun Ce untuk sementara waktu. Ketika dia memejamkan mata, kata kematian sudah benar-benar menghilang dari benaknya, dan itu digantikan oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup dengan emosi yang dalam dan rumit. Dia berhenti menyadari lingkungan di sekitar mereka, lupa di mana dia berada, menyalurkan sisa energi besar yang tersisa di seluruh tubuhnya, dan menggunakan semuanya untuk mengunci vitalitas terakhir hidupnya. Dia harus hidup, bahkan jika itu bukan untuk balas dendam, itu untuk harapan Yun Ce memberinya semua. Dasar idiot, cepat dan salurkan jalan agung Buddha. Jasmine berkata dengan nada menjengkelkan, dalam lingkungan lava cair ini, laju aktif unsur-unsurnya tidak kurang dari badai spasial bahtera mendalam primordial. Kekuatan alam yang Anda serap dalam setiap napas menggunakan jalan agung Buddha akan menjadi beberapa puluh kali lebih besar dari dunia luar. Tidak hanya bisa menyembuhkan luka di tubuh Anda dengan cepat, kemampuan penyembuhan Anda juga akan jauh melebihi penipisan. Dan di sini Anda mempertanyakan berapa lama Anda bisa bertahan. Petik 2. Tentu saja aku bisa bertahan selama aku mau. Mata Yun Ce melebar. Ketika dia menyadarinya, dia hampir ingin menamparkan wajahnya sendiri. Dia terlalu memikirkannya di bawah bayang-bayang Duke Ming, dia mengabaikan fakta bahwa lautan maut berada di lingkungan unsur ekstrim. Ketika ia pertama kali berada di lingkungan unsur ekstrim di bahtera mendalam primordial, Great Way of Buddha-nya dapat menyerap beberapa lusin kali kekuatan alam dibandingkan dengan normal, dan membuatnya tetap hidup ketika tubuhnya dihancurkan oleh badai spasial. Dari tentu saja dia bisa melakukannya di sini. Yun Ce memfokuskan pikirannya segera, dan pagoda emas kusam muncul berputar di atas kepalanya. Seketika, esensi alami murni mengalir ke tubuhnya seperti aliran. Hanya dalam waktu untuk satu napas, aliran ini sudah melonjak dan menjadi banjir, mengalir ke seluruh tubuhnya dalam tingkat yang hampir gila.
Otak Yun Ce segera menjadi jernih, kelelahan tubuhnya berkurang dengan cepat, luka luarnya sembuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan meridiannya yang patah pulih dengan kecepatan yang bahkan orang normal tidak bisa percaya.